Han Jiazi, salah satu dari 4 pahlawan gurun barat, bergegas maju dan tidak ada yang menghentikannya. 3 goblin dari Gunung Beishen bergegas maju dan tidak ada yang menghentikan mereka. Namun begitu aku menunjukkan tanda, seseorang datang untuk menghentikanku. Apakah mereka meremehkanku? Fang Xing sangat marah sehingga dia bahkan tidak repot-repot menanyakan nama Tao pihak lain. Dia langsung memerintahkan Raja Jahat Peng Agung untuk maju. Siapapun yang berani menghentikan Tuan Fang untuk pamer akan mati. Kultivator pedang biru yang menghalangi jalan itu mengenakan jubah linen dan topi bambu. Dia berada di lantai 3 bangunan pondasi, tetapi dia datang relatif awal dan dilindungi oleh sekelompok murid. Dia duduk di depan baskom sambil menunggu dan tampak sangat tenang. Dia hanya menoleh untuk melihat ketika Han Jiazi, salah satu dari 4 pahlawan gurun barat, datang. Dia juga hanya melirik Fang Xing yang sedang bermain dengan 3 goblin dari Gunung Beishen dan tidak menganggapnya serius. Namun, setelah Fang Xing mengibarkan bendera, tatapannya tiba-tiba menjadi tajam, dan sosoknya bersinar. Dia melintasi jarak hampir 100 kaki, seperti bayangan abu-abu, melewati kepala para kultivator, menghalangi kereta Fang Xing, mengarahkan pedangnya ke kereta. Dia telah menyiapkan banyak hal untuk dikatakan kepada Fang Xing, tetapi dia tidak menyangka bahwa Fang Xing akan bergegas tanpa bertanya apapun. 5 cilong yang ganas memamerkan taring dan cakar mereka dan memukulnya, seolah-olah mereka menganggapnya sebagai lalat kecil. Namun, mereka tetap membuatnya takut. Dia menggerakkan pedang biru di tangannya, dan bayangan pedang terpisah dan ditopang di telapak kakinya, dan terbang ke udara. Seseorang berbicara kepadamu, apakah kamu tuli? Biksu pedang biru berteriak dingin, dan pedang di tangannya bergetar. Dalam sekejap, pelangi biru menembus wajah Fang Xing. Itu hanyalah pelangi biru, tetapi tampaknya musim dingin tiba-tiba. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, jejak embun beku muncul. Pedang itu sedingin es. Dia sebenarnya Han Longzi, salah satu dari 4 pahlawan besar gurun barat. Kapan dia datang? Konon katanya Han Longzi dan Yuan Shenglian adalah sahabat karib. Pantas saja dia ingin menghalangi jalan Fang Xiaojiu. Apakah dia ingin membalas dendam atas sahabatnya? 2 dari 4 pahlawan gurun barat besar telah datang. Fang Xiaojiu dari Gunung Salju Besar sedang dalam bahaya. Konon, para biksu gurun barat sangat memusuhi dia. Di antara para biksu, ada beberapa yang cepat bereaksi dan mengenali identitas biksu pedang biru, dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Leng Ziyan, yang tidak jauh dari sana, tersenyum dan melirik semua murid Akademi Wan Luo. Tatapan matanya seakan berkata, aku benar, kan? Begitu pion terlantar ini muncul, dia akan menarik musuh yang kuat. Bagaimana mungkin sesuatu yang baik bisa datang dengan mengikutinya? Fang Xing, yang duduk tegak di kereta, juga tersenyum dingin. Dia tidak menghindar atau menghindar, tetapi diam-diam menggunakan sihirnya yang mendalam. 2 sayap emas muncul dari punggungnya, saling tumpang tindih, dan membentuk penghalang emas di depannya. Cahaya pedang biru yang ditusukkan oleh Han Longzi diblokir oleh bayangan pedang di depannya, dan kemudian diam-diam hancur menjadi ketiadaan. Itu sama sekali tidak efektif dan tampaknya gagal total. Meskipun saudara Yuan agak playboy, dia adalah pria yang baik dan jujur. Bagaimana dia bisa dibasmi olehmu? Aku ingin bertanya padamu. Pedang Han Longzi tidak berfungsi, tetapi dia tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia berteriak dengan suara dingin, dan sepertinya dia benar-benar ingin mencari keadilan bagi Yuan Shenglian. Namun, setelah Fang Xing menangkis pedang itu, dia mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba menyerbu ke arahnya, sambil memegang tombak perunggu berkaki 1 di tangannya. Dia mengayunkan lengannya dan menghantam dengan keras, sambil berteriak tanyakan pada pamanmu. Wajah Han Longzi berubah, dan bagian kedua kalimat itu dipaksa kembali ke perutnya. Dengan suara gemuruh yang teredam, pedang biru di tangannya berputar seperti roda, menggambar lingkaran. Setiap lingkaran berubah menjadi roda es. Dalam sekejap, puluhan roda es muncul di depannya, bertumpuk seperti teratai es besar, menghalangi Fang Xing yang sedang mengayunkan tombak pria perunggu berkaki 1 itu. "Xie Tua, tolong bantu." Fang Xing berteriak dingin dan berbisik pelan. Tombak perunggu berkaki 1 di tangannya menghantam dengan keras tanpa ragu-ragu. Ledakan. Tongkat ini menghantam roda es yang menutupi langit. Terdengar suara krek yang keras, dan roda es di langit benar-benar memperlihatkan pola es yang padat, lalu pecah satu demi satu, sebening kristal seperti lapisan es dan hujan yang mengambang di udara. Pada saat yang sama, 2 aliran asap hitam diam-diam naik dari tanah dan menerkam ke arah punggung Han Longzi seperti tornado. Han Longzi merasakan bahaya di belakangnya, meraung, berbalik dan menusuk, cahaya pedang berubah menjadi lengkungan dingin, dan menghantam ke arah 2 cilong yang menyerangnya dari belakang. Perlu dicatat bahwa cilong ini adalah manifestasi dari jiwa cilong yang disegel dalam senjata ajaib leluhur Jin Guang yang terkenal, dengan kekuatan tak terbatas. Han Longzi adalah orang yang berpengetahuan luas,
jadi dia secara alami tahu betapa kuatnya itu. Dia terkejut dan fokus pada pertahanan. Namun dia tidak menyangka bahwa kedua naga Qi itu mundur dalam sekejap, sementara Fang Xing di depannya memukul mereka dengan tongkat sambil tersenyum jahat. Dengan suara ledakan, kekuatan tongkatnya jatuh dan langsung menembus lapisan roda es. Energi tak kasat mata itu langsung menuju ke punggung Han Longzi. Han Longzi menggertakkan giginya, dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk menangkis, dan tiba-tiba mundur dengan keras. Semua perubahan ini terjadi dalam sekejap, dan di mata semua orang, setelah Han Longzi menusuk dengan pedangnya, dia dengan tegas bertanya kepada Fang Xiaojiu, seorang murid gunung salju besar, mengapa dia begitu kejam dan membasmi teman baiknya Yuan Shenglian. Akibatnya, Fang Xiaojiu berteriak tanya pamanmu dan terbang kembali, memukulnya dengan tongkat. Han Longzi menggunakan pedangnya untuk menghentikannya, tetapi terlempar mundur puluhan kaki oleh tongkat itu. Adapun jurus rahasia Raja Jahat Dapeng untuk mengerahkan dua cilong untuk menyerang Han Longzi, hanya sedikit orang yang menyadarinya. Degup, 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 degup. Setelah Han Longzi mendarat di tanah, dia mundur lebih dari 10 kaki. Wajahnya pucat dan dadanya naik turun, seolah-olah dia terluka. Fang Xing berbalik dan bergegas kembali ke kereta, memegang tombak perunggu berkaki satu di satu tangan, dan duduk di gagang tombak dengan tangannya, sambil mencibir kau bertanya padaku mengapa aku membasminya. Aku tidak tahu apakah orang itu jujur atau tidak, tetapi dia tukang bicara. Kurasa tidak adil membasminya. Han Longzi mengatupkan giginya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia baru saja menderita kekalahan dan ki serta darahnya mengalir balik. Dia tidak bisa menahannya begitu dia membuka mulutnya. Selain itu, dia jelas merasakan bahwa Qi Fang Xing masih terkunci erat padanya. Begitu dia membuka mulutnya, ibel kecil itu mungkin menyerangnya, dan dia pasti akan menderita kekalahan besar. Karena itu, untuk sesaat, dia hanya bisa menutup mulutnya rapat-rapat dan menatap Fang Xing. Apakah ada yang ingin kau katakan? Kalau tidak, keluarlah dari sini. Fang Xing berteriak dingin, diam-diam memberitahu Raja Jahat Dapeng untuk memukulnya lagi. Raja Jahat Dapeng terkekeh, dan kereta mulai bergerak lagi. Dengan suara gemuruh, 5 naga Qi dengan taring dan cakar terbuka bergegas menuju Han Longzi. Han Longzi sangat marah dan harus menghindar ke samping. Tatapan yang diberikannya kepada Fang Xing dipenuhi dengan niat membasmi. Dia begitu santai sehingga dia mengalahkan Han Longzi, salah satu dari 4 pahlawan besar Gurun Barat, hanya dengan satu gerakan. Dia tidak berani mengatakan apapun. Murid dari gunung salju besar ini sangat ganas. Semua orang mengatakan bahwa dia menghancurkan 4 meridian sendirian, dan membasmi Yuan Shenglian, salah satu dari 4 guru besar Gurun Barat, dan Jin Fu, jenius pembangun fondasi dari garis keturunan Jin Guang. Dia sangat ganas. Sekarang ternyata benar. Aku hanya bertanya-tanya, mengapa dia tidak termasuk dalam 5 putra gunung salju besar dengan kekuatannya. Mungkin itu pedang tajam yang tersembunyi di gunung salju besar. Kekuatannya jelas tidak lebih rendah dari 5 putra gunung salju besar. Untuk sesaat, setelah menyaksikan keganasan Fang Xing, para kultivator ketakutan dan mulai berbisik satu sama lain. Leng Ziyan, yang bersembunyi di antara para kultivator, memiliki ekspresi yang sangat tidak menyenangkan di wajahnya dan memalingkan kepalanya dengan marah. Dia hanya merasa bangga atas keputusan bijaknya, tetapi sekarang dia merasa seperti ditampar di wajahnya. Bahkan jika nomor 1 mengibarkan bendera dan menarik musuh yang kuat, apa yang terjadi selanjutnya? Fang Xing menghajar Han Longzi, salah satu dari 4 pahlawan Gurun Barat, dengan sangat keras hingga dia bahkan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Namun, dia tampak lebih garang dan agung. Pada saat ini, dia tidak bisa tidak menaruh harapannya pada salah satu dari 4 pahlawan Gurun Barat. Jika Han Jiazi dan Han Longzi bergabung, mungkin mereka berdua bisa menekan para pelayan Sekte 100 Binatang. Namun, untuk beberapa alasan, di sisi ini, pertempuran antara Han Longzi dan Fang Xing menarik perhatian banyak orang, tetapi Han Jiazi menunggangi punggung kuda naga tanpa melihat ke sini. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Apa yang kau lihat? Aku akan mencungkil bola matamu. Kereta itu melaju lurus ke depan dan berhenti di tepi baskom. Fang Xing melihat sekeliling dengan arogan dan berteriak pada para pembudidaya. Para pendeta di sekelilingnya pun langsung memalingkan muka mereka, tak berani menatapnya, malah mengumpat dalam hati anak ini benar-benar sombong. Melihat praktisi lain menatapnya dengan pandangan sinis, Fang Xing sangat gembira. Ini adalah efek yang diinginkannya. Untuk bertahan hidup di dunia spiritual, seseorang terkadang harus bergantung pada suatu pola, dan pola yang dia tunjukkan hari ini cukup berhasil. Sebenarnya, dengan mempertimbangkan kekuatannya, dia tidak perlu menggunakan kekuatan bendera Wanling untuk menghadapi Han Longzi. Namun, dia juga tahu bahwa di antara para kultivator di sekitarnya, mungkin ada lebih dari 1 orang yang menginginkannya. Jika dia terjerat oleh Han Longzi,
mungkin ada orang lain yang akan memanfaatkannya dan memukulinya seperti guk-guk yang tenggelam. Oleh karena itu, jika dia ingin menghadapi Han Longzi, dia harus mengalahkan musuh dalam satu gerakan dan menang. Tetapi jika dia ingin mengalahkan Han Longzi dengan satu gerakan, hanya roda penggiling Yin Yang yang bisa melakukannya. Namun, jika dia menggunakan roda penggiling Yin Yang, kekuatan spiritualnya akan habis dan dia akan merasa sulit untuk menghadapi keadaan darurat berikutnya. Oleh karena itu, dia diam-diam memberitahu Raja Jahat Dapeng untuk mengendalikan dua cilong untuk menyerangnya dari depan dan belakang. Bagaimanapun, baginya, selama dia dapat mencapai efek mengintimidasi kelompok pembudidaya di sekitar Baskom, gagasan tentang seorang pahlawan yang bertarung sendirian adalah bodoh menurutnya, dan hanya orang bodoh yang akan melakukan itu. Sekarang, efeknya telah tercapai sepenuhnya. Tidak kurang dari beberapa ratus kultivator ada di sekitar, dan 40 atau 50 di antaranya berada dalam tahap pembangunan fondasi. Sepertiga dari mereka ingin menangkapnya dan menunjukkan niat baik mereka kepada keluarga Huangfu. Ada juga 7 atau 8 orang yang pernah dirampok olehnya sebelumnya, dan hampir semuanya tidak menyukainya. Namun, mereka takut dengan tindakannya yang memaksa Han Longzi mundur. Di antara ratusan guru spiritual dan setengah ratus orang dalam tahap pembangunan fondasi, tidak ada yang berani menghadapinya. Jadi dia adalah murid dari Gunung Salju yang menghancurkan 4 meridian. Tidak heran dia berani menggoda kita para saudari. Di tepi cekungan 100 kaki jauhnya dari Fang Xing, ketiga goblin dari Gunung Beishen juga memiliki mata bersinar dan berdiskusi dengan suara pelan. Kenapa, Kakak Furong? Apakah kamu ingin tidur dengannya? Kakak tertua yang berbaju hijau menatap sinis ke arah kakak kedua yang berbaju bunga-bunga. Wanita yang memakai rok bermotif bunga itu tersenyum tipis dan berkata, tentu saja aku ingin tidur dengan lelaki seperti dia, tapi lebih baik aku biarkan adik perempuanku berhubungan dengannya. Peri termuda sedikit tersipu, menendang batu di bawah kakinya, dan berkata dengan malu-malu aku tidak bisa mengalahkannya, jadi aku tidak bisa menggunakan kekerasan. Hehe, tidak apa-apa. Kami berdua kakak perempuan akan membantumu. Wanita berbaju hijau dan wanita berbaju bunga terkikik dan bersiap membahas cara menculik Fang Xing. Hei, lihat, mereka tersenyum padaku. Aku bilang aku tampan dan semua orang menyukaiku, kan? Fang Xing, yang telah menempati area di tepi, melihat 3 peri dari Gunung Beishen menatapnya dengan mata mereka. Dia juga mengedipkan mata dengan gembira kepada mereka, dan kemudian dengan senang hati memamerkannya kepada Cuci dan perampok berwajah hijau. 3 goblin yang tidak sopan, saudara 9, apa yang kamu lihat pada mereka? Cuci tidak bisa menyembunyikan rasa jijiknya terhadap ketiga goblin dari Gunung Beishen. Perampok berwajah hijau itu mendesah pelan dan berkata, jika kau tahu apa yang mereka pikirkan, kau mungkin tidak akan begitu bahagia. Tidak, mungkin kau seharusnya lebih bahagia. Pada titik ini, ia terkejut dan melihat ke arah barat. Ia mengerutkan kening dan berbisik, satu lagi yang kuat telah datang. Sepertinya kesempatan ini tidak mudah untuk diambil. Hehe. Tepat ketika para kultivator baru saja keluar dari konfrontasi antara Fang Xing dan Han Longzi dan berbisik-bisik tentang waktu kesempatan itu, mereka tiba-tiba mendengar tawa dingin dan menakutkan datang dari langit barat. Mereka melihat kabut merah darah datang dari puncak gunung di kejauhan. Di dalam kabut itu, ada ratusan hantu kecil berpakaian merah dan hijau, mengelilingi sebuah kursi sedan besar dan terbang di atasnya. Hantu-hantu kecil yang membawa tandu itu semuanya berpakaian merah dan hijau, dengan pemerah pipi dan bedak, dan tampak seperti mereka sedang merayakan pernikahan. 8 hantu kecil yang kuat membawa tandu hitam di tengah, yang sebesar altar. Puluhan hantu kecil di depan menabuh genderang dan gong, meniup suona, dan berjalan dengan gembira. Di belakang mereka, puluhan murid berpakaian linen putih mengikuti, berjalan ringan tanpa debu di kaki mereka. Kakak Leng, ini tidak baik, ini, hantu jahat itu datang. Ketika para murid Akademi Wan Luo mendengar tawa ini, mereka menjadi pucat karena ketakutan dan menatap Leng Xian dengan takut. Leng Xian juga memiliki lapisan keringat dingin di dahinya, mengingat kembali pertempuran dengan para biksu dari Xinjiang Selatan. Dalam pertempuran itu, dia dan para murid Gunung Salju Besar bersama-sama, tetapi mereka tidak dapat memperoleh keuntungan atas para kultivator perbatasan selatan. Hasil akhirnya adalah kedua belah pihak kehilangan 4 atau 5 murid alam gerakan spiritual dan kemudian mundur. Dia juga menderita beberapa luka selama pertempuran itu. Yang membuatnya malu adalah bahwa orang yang melukainya bukanlah pangeran negara hantu Li Ying, tetapi salah satu jenderal hantunya. Namun kini, sang pangeran negeri hantu telah datang sendiri. Mengapa roh jahat terkutuk ini tidak pergi ke kedalaman alam misterius untuk mendapatkan tempat di daftar, tetapi malah datang ke sini untuk meraih kesempatan ini? Leng Xian sudah gemetar, sebagian karena marah tetapi sebagian besar karena takut. Apakah kamu menabuh gong dan genderang untuk mendapatkan pengantin wanita?
Fang Xing mengerutkan kening dan melihat ke arah tandu. Dia menggunakan teknik mata ajaibnya dan segera melihat orang di tandu dengan jelas. Dia langsung mengerutkan kening karena jijik dan berkata, dari mana datangnya pengantin yang jelek seperti itu? Ternyata orang yang duduk di tandu itu adalah seorang pemuda berusia sekitar 13 atau 14 tahun. Ia mengenakan celana panjang sutra merah dan tubuh bagian atasnya terbuka. Area di sekitar matanya gelap, seperti hantu. Ia memiliki kuncir kuda yang lucu di kepalanya. Ia menyeringai seperti orang bodoh, memegang mangkuk hitam besar di tangannya, dan dikelilingi oleh 7 atau 8 wanita cantik. Orang ini tidak mudah untuk dihadapi, sebaiknya kamu berhati-hati. Perampok berpakaian biru itu tersenyum lembut dan mengingatkan Fang Xing. Fang Xing memutar matanya ke arahnya dan berkata, kenapa? Apakah menurutmu dia terlalu menjijikkan untuk dibasmi? Perampok berpakaian biru itu menutup mulutnya dan tersenyum, berkata, kudengar orang ini sangat sulit dihadapi. Jangan biarkan dia mendengar kata-katamu yang menggoda, kalau tidak kamu akan mendapat masalah. Sejujurnya, hanya ada 3 atau 4 jenius muda yang kutakuti saat datang ke selatan. Orang ini adalah salah satunya. Namanya Liying, dan dia adalah pangeran dari negara hantu perbatasan selatan. Sebaiknya jangan memancingnya kalau bisa. Negara hantu di Xinjiang Selatan. Fang Xing sedikit terkejut dan mulai merenung. Dia pernah mendengar bahwa ada 4 wilayah di Nanzan, yaitu wilayah Chu, Gurun Barat, Xinjiang Selatan, dan Gunung Ilahi Utara. Warisan keempat wilayah itu sangat berbeda. Wilayah Xinjiang Selatan jahat dan menyeramkan, dan bahkan nama mereka disebut negara hantu, yang terbukti dari hal ini. Tetapi tidak jelas seberapa sulitnya pangeran negeri hantu ini, dan bagaimana ia dibandingkan dengan orang menyebalkan emas itu. Perampok berpakaian biru itu tampaknya melihat melalui pikirannya dan menjelaskan dengan lembut, sebelum saya datang ke sini, saya membaca catatan gulungan tentangnya. Warisan kerajaan hantu selalu berbeda dari warisan lainnya. Warisan itu menekankan takdir dan roh jahat. Dikatakan bahwa metode pewarisan istana kerajaan-kerajaan hantu sangat jahat. Untuk setiap generasi pangeran, Raja Hantu mengumpulkan anak-anak muda dari seluruh dunia dan memilih mereka yang lahir di tahun Yin, bulan Yin, dan jam Yin, tetapi sangat berbakat. Mereka membasmi mereka dengan metode rahasia, dan kemudian memilih seorang wanita bertubuh Yin untuk mengirimnya bereinkarnasi. Setelah reinkarnasi, ia lahir pada usia 9 tahun pada bulan ke-9 kalender lunar. Setelah 9 hari, dia akan dibasmi lagi dan dikirim untuk bereinkarnasi. Siklus ini akan berulang 9 kali. Ke-9 kalinya, dia akan terlahir kembali di rahim wanita dari negara hantu. Anak yang lahir dengan cara ini akan menjadi pangeran negara hantu. Total ada 9 anak seperti itu. Nantinya, ke-9 orang ini akan saling bertarung. Orang yang selamat pada akhirnya adalah pangeran negara hantu. Karena takdirnya yang istimewa, dia memiliki bakat yang luar biasa. Karena dia dibasmi 9 kali, dia terlahir dengan kekerasan dan penuh kebencian. Kesadaran bawaannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada para kultivator biasa. Itu sangat mengerikan. Dibasmi 9 kali. Anak ini sangat menyedihkan. Setelah mendengar kata-kata ini, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan berkata dengan mata terbelalak. Ini sangat mengerikan, sangat mengagumkan. Perampok berwajah hijau itu mengangguk pelan dan melanjutkan, tetapi kerajaan hantu juga punya tradisi. Konon, setiap raja hantu dibasmi oleh pangeran kerajaan hantu sendiri, karena setiap generasi pangeran kerajaan hantu membenci raja hantu sampai ke tulang. Cuci, yang mendengarkan dari samping, juga membelalakkan matanya dan berbisik, jadi, apakah mereka masih akan memilih putra mahkota generasi berikutnya dengan cara ini? Perampok berwajah hijau itu mengangguk dan berkata, ya, proses ini telah berlangsung selama puluhan ribu tahun. Mengapa tidak mengakhiri warisan ini? Wajah Cuci sedikit memerah, dan dia berkata dengan marah bahwa apa yang dikatakan perampok berwajah hijau itu kepadanya adalah rahasia negeri hantu, dan bahkan dia baru pertama kali mendengarnya. Perampok berwajah hijau itu tersenyum dan berkata, itu urusan mereka. Siapa yang tahu? Saat mereka berbicara, tandu yang dikelilingi oleh banyak hantu itu sudah mendekat. Semakin dekat, semakin aneh hantu-hantu itu menabuh gong, genderang, dan suona, pemandangan penuh warna yang tampak seperti pengantin wanita yang akan menikah. Cuci merasa sedikit takut dan mundur. Fang Xing melihat ini dan menepuk kepalanya, berkata, jangan khawatir, jika dia berani mengganggu kita, aku akan mengirimnya untuk bereinkarnasi untuk ke-10 kalinya. Hehe, ada cukup banyak orang di sini yang ingin memanfaatkan kesempatan ini, dan semuanya terlihat lesat. Li Ying menghabiskan isi mangkuk porselen hitam besar itu dan membuang mangkuk itu, hanya untuk melihat bintik merah terang di dasar mangkuk, yang tampak seperti darah. Dia melihat sekelilingnya dengan aneh dan tertawa aneh,
tetapi segera membuat orang-orang ketakutan sehingga area yang luas di sekelilingnya menjadi kosong dan tidak ada seorang pun yang mendekatinya. Saat ini, tepi cekungan telah dibagi menjadi beberapa area. 3 goblin dari Gunung Beishen menempati satu area, Fang Xing menempati satu area, dan Li Ying menempati satu area. Tidak ada yang berani mendekati mereka. Han Jiazi, salah satu dari 4 pahlawan gurun barat, juga menempati satu area, tetapi dia sendirian dan menempati area terkecil. Lalu ada Han Longzi, salah satu dari 4 pahlawan gurun barat. Meskipun dia memiliki murid di sisinya, area yang dia tempati juga tidak besar. Lagi pula, dia baru saja ditekan oleh Fang Xing, dan statusnya di mata para kultivator lain tidak diragukan lagi telah jatuh, dan prestisenya telah sangat menurun. Kelima orang itu masing-masing menempati posisi yang paling dekat dengan cekungan, yang secara samar-samar terbagi menjadi 5 wilayah. Para kultivator lainnya berdiri di belakang mereka dan tidak berani mendekat. Di antara mereka, Fang Xing, Li Ying dan 3 goblin dari Gunung Beishen menempati wilayah yang lebih luas, sementara 2 pahlawan gurun barat menempati wilayah yang lebih kecil. Namun, wilayah yang ditempati oleh 2 pahlawan gurun barat hampir sama dengan 3 lainnya, yang berarti bahwa keempat wilayah itu saling berhadapan secara samar-samar. Pada saat ini, semakin banyak awan spiritual berkumpul di atas cekungan, dan itu seperti gunung peri yang mengambang di atas cekungan. Energi spiritual begitu kaya sehingga sulit untuk dijelaskan. Tampaknya sebuah kesempatan akan segera datang ke dunia. Pikiran para kultivator tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi waspada. Yang lebih mereka khawatirkan adalah apakah kesempatan ini adalah kesempatan yang dapat direbut oleh para kultivator di alam gerakan spiritual atau oleh para kultivator di alam pembentukan fondasi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Sejujurnya, jika itu adalah kesempatan yang dapat direbut oleh para kultivator di alam gerakan spiritual, maka para kultivator lainnya masih dapat mencobanya. Namun, jika itu adalah kesempatan yang dapat direbut oleh para kultivator di alam pembentukan fondasi, maka mereka mungkin juga menyerah saja. Siapa yang memiliki kemampuan untuk bersaing memperebutkan kesempatan di depan Fang Xing dan 5 orang lainnya? Situasinya tidak baik. Fang Xing menatap awan besar di atas baskom dan bergumam pada dirinya sendiri. Saat awan semakin berkumpul, kekuatan represif telah muncul di sekitar cekungan, seolah-olah medan gaya tak terlihat sedang menolaknya. Dia harus mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk melawannya, tetapi melihat para kultivator alam spiritual di sekitarnya, mereka tampaknya sama sekali tidak merasakan kekuatan tolak itu. Ini membuatnya menebak bahwa kali ini sangat mungkin bahwa ini adalah kesempatan yang hanya bisa direbut oleh alam spiritual. Kalau ini benar, aku mungkin akan mendapat masalah. Sebagian besar kultivator di sekitar berada dalam tahap pembangunan fondasi dan berada di sini dengan kekuatan spiritual. Tidak peduli kesempatan seperti apa yang ada, mereka dapat meraihnya. Namun baginya, jika itu adalah kesempatan di alam kekuatan spiritual, ia tidak memiliki cara untuk memperjuangkannya. Dalam situasi yang sama seperti dirinya adalah Han Jiazi, salah satu dari 4 pahlawan gurun barat, dan 3 goblin dari Gunung Beishen. Mereka juga datang sendiri, tanpa pengikut di alam kekuatan spiritual yang mengikuti mereka. Namun, beberapa biksu dari Gunung Beishen telah berkumpul di sekitar 3 goblin dari Gunung Beishen, seolah-olah mereka akan membentuk aliansi. Namun, masih belum ada seorang pun di sekitar Fang Xing dan Han Jiazi, salah satu dari 4 pahlawan gurun barat. Jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa merampok orang lain. Siapa yang harus kita cari untuk melakukannya? Fang Xing tengah merenung dalam benaknya, dan saat tatapan matanya menyapu Leng Xian, dia tersenyum dingin dalam hatinya. Dengan indera spiritualnya, dia telah melihat Leng Xian dan murid-murid Akademi Wan Luo ketika dia pertama kali tiba di sini. Namun, karena mereka tidak berniat untuk datang dan menyapanya, dia terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Tentu saja, ada alasan lain yang lebih penting. Sekarang setelah dia menyapa mereka, mereka adalah kenalan. Jika dia ingin merampok mereka nanti, dia akan malu melakukannya. Hebat, kesempatan ini mungkin hanya bisa diperjuangkan oleh para pembudidaya spiritual, dewa benar-benar membantu saya. Leng Xian juga samar-samar merasakan datangnya tekanan tak terlihat pada saat ini, dan hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Jujur saja, dengan Fang Xing dan 5 orang lainnya di sini, jika itu adalah kesempatan yang dapat direbut oleh para kultivator Foundation Establishment Realm, dia benar-benar tidak memiliki kepercayaan diri untuk meraihnya. Belum lagi Fang Xing, hanya pangeran dari Southern Border Ghost Country saja sudah cukup untuk membuatnya mundur. Namun jika itu adalah kesempatan yang dapat direbut oleh para kultivator spiritual Movement Realm, maka dia dapat menghindari bencana ini. Dengan kekuatan para murid Akademi Wan Luo, dia tidak akan kembali dengan tangan kosong. Yang perlu dipikirkannya sekarang adalah bagaimana mencegah kesempatan itu direnggut oleh orang lain. Jika itu benar-benar tidak berhasil,
dia akan membiarkan murid-murid Akademi Wan Luo menemukan altar langsung di tanah kesempatan dan berteleportasi keluar. Beberapa tanah kesempatan yang besar seringkali memiliki altar untuk teleportasi langsung. Kesempatan yang akan muncul di cekungan ini tampaknya menjadi yang terbesar, jadi seharusnya ada satu. Memikirkan hal ini, dia merasa lega. Dia melirik Fang Xing tanpa sengaja dan merasakan kepuasan yang tak dapat dijelaskan. Jadi kenapa kalau dia sangat kuat? Kelima putra gunung salju besar akhirnya menempati tempat duduk mereka sendiri. Hamba yang berasal dari keluarga sederhana ini harus menonton dan melihat mereka memanfaatkan kesempatan itu. Hehe, sepertinya kesempatan ini bukanlah sesuatu yang bisa diraih sendiri oleh seorang kultivator pendirian yayasan. Pangeran Li Ying dari negeri hantu bereinkarnasi untuk ke-9 kalinya. Kekuatan spiritualnya begitu kuat sehingga jauh melampaui para kultivator dengan level yang sama. Dia juga salah satu orang pertama yang menemukan munculnya kekuatan represif ini, bahkan lebih awal dari Fang Xing. Ketika dia baru saja tiba di sekitar cekungan, dia mengulurkan tangannya untuk menangkap embusan angin aneh, meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya, dan ekspresi pengertian muncul di wajahnya. Kemudian dia memanggil seorang jenderal hantu berpakaian linen di sampingnya, dan mengatakan sesuatu dengan senyum aneh, dan ekspresi menyeramkan melintas di wajahnya. Jenderal hantu menerima perintah dan menggunakan teknik mata ajaib untuk melihat samar-samar semua orang di sekitar Baskom. Dia berbalik dan melapor kepada Li Ying dengan suara rendah yang mulia, 3 goblin dari Gunung Beishen telah tiba, 2 dari 4 pahlawan gurun barat telah tiba, dan 1 dari 5 putra gunung salju besar telah tiba. Li Ying membuka mulutnya yang berdarah dan memakan anggur darah yang diberikan kepadanya oleh seorang wanita cantik di sampingnya. Dia melambaikan tangannya dengan malas dan berkata, jangan gerakan orang-orang yang dilindungi oleh 3 goblin, dan jangan gerakan orang-orang dari 4 pahlawan gurun barat. Adapun yang lainnya, ambil semuanya. Jenderal hantu itu sedikit terkejut 5 putra gunung salju besar. Li Ying tertawa. 5 putra gunung salju agung memang terkenal, tetapi pada kenyataannya, satu-satunya yang dipedulikan orang-orang hanyalah kaki panjang Chu Huang, Xiao Sui, dan Ye Guyin. Yang lainnya tidak ada apa-apanya. Yang terakhir di 5 putra gunung salju agung pastilah orang yang dilukai oleh 4 hantu beberapa hari yang lalu, kan? Dia hanya ingin mencuri orang-orangnya. Kurasa dia ingin mati. Jenderal hantu itu ragu-ragu lagi dan berkata, Yang mulia, saya melihat kereta di seberang kita dengan bendera besar di atasnya. Dilihat dari benderanya, tampaknya orang di atasnya adalah Fang Xiaojiu, yang 4 meridiannya terputus. Li Ying sedikit terkejut, lalu tertawa aneh. Apakah Fang Xiaojiu orang yang diperintahkan Huang Fu Senji untuk ditangkap? Jenderal hantu itu mengangguk dan berkata, seharusnya dia. Li Ying tertawa dan berkata, 1 orang dapat menghancurkan 4 meridian. Sungguh prestise yang besar. Namun, karena dia berani memamerkan keahliannya di sini dan tidak ada yang memprovokasi dia, itu menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa keahlian. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Kamu dapat menerimanya sebagai murid gunung salju besar. Aku ingin melihat apakah dia berani bergerak. Jika dia tidak tahu bagaimana hidup atau mati, aku tidak keberatan menangkapnya dan memberikannya kepada Huang Fu Senji dengan imbalan harta karun. Jenderal hantu menerima perintah dan mundur dengan hormat. Setelah tandu itu mundur, jenderal hantu itu melambaikan tangannya, dan para hantu yang mengelilingi tandu Li Ying pun bubar tanpa suara, masing-masing menempati satu sudut, dan tanpa diduga mengelilingi baskom itu dengan samar. Ketika jenderal hantu itu melihat bahwa para hantu telah menyelesaikan pengepungan, ekspresinya berubah dingin, dia menarik napas, perlahan melayang ke udara, dan berteriak dingin yang mulia putra mahkota memiliki dekrit, semua kultivator bersujud untuk menerimanya. Suaranya melengking, seperti pisau baja yang menggores tulang, dan tiba-tiba menyebar ke segala arah. Semua pendeta yang tengah berdiskusi di sekeliling baskom itu tercengang dan menatapnya dengan bingung, namun tak seorang pun yang sujud. Biksu mana di antara mereka yang tidak sombong? Siapa yang akan berlutut hanya karena kau berteriak? Melihat ini, wajah jenderal hantu itu berubah dingin dan dia berkata dengan sinis, jika kamu tidak berlutut, apakah kamu ingin menderita rasa sakit reinkarnasi? Saat dia selesai berbicara, teriakan melengking tiba-tiba terdengar dari segala arah, berlututlah dan terimalah dekrit itu. Jika kamu tidak berlutut, kamu akan bersalah. Hantu-hantu kecil yang telah menyebar sebelumnya itu semuanya mulai berteriak sekeras-kerasnya. Suaranya bervariasi dan dalam berbagai macam nada, tetapi membuat orang merasa tidak nyaman. Semua suara itu bercampur menjadi satu, dan itu seperti serangkaian suara setan yang menusuk ke dalam hati orang-orang, membuat orang-orang gemetar ketakutan dan tak tertahankan. Para kultivator di tahap pembangunan fondasi mungkin dapat bertahan, tetapi banyak kultivator di alam spiritual telah menjadi pucat. Dalam waktu yang singkat, banyak pengikut di alam spiritual tidak dapat lagi menahan siksaan jeritan hantu dan lolongan serigala, lutut mereka pun menjadi lemas dan mereka pun berlutut.
Tentu saja, sebagian besar kultivator tidak berlutut. Mereka semua mengerutkan kening, tidak tahu apa yang sedang direncanakan Li Ying. Jenderal hantu itu tidak memaksa semua kultivator untuk berlutut. Melihat beberapa dari mereka berlutut, sebagian besar dari mereka ketakutan, dan beberapa penuh dengan keraguan. Singkatnya, perhatian semua orang terfokus padanya, jadi dia mencapai tujuannya. Dia tersenyum muram dan terus mengumumkan Yang Mulia Putra Mahkota telah memerintahkan agar semua kultivator spiritual di lapangan dipanggil sementara untuk berafiliasi dengan kerajaan hantu. Tolong ungkapkan rasa terima kasih Anda dengan cepat. Hantu-hantu kecil dari segala penjuru sangat gembira saat mendengar berita itu, lalu mereka mulai menabuh genderang dan gong serta membuat kegaduhan. Apa isi labu ini? Semua kultivator mengerutkan kening, seolah-olah mereka sama sekali tidak bisa memahami perilaku Li Ying. Pada saat ini, Jenderal hantu itu tiba-tiba mencibir, mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi, lalu menjatuhkannya dengan keras. 7 atau 8 jenderal hantu di samping tandu Li Ying langsung tertawa sinis dan terbang ke satu arah. Di tangan mereka, masing-masing mengangkat tas kain hitam dan membuka tas itu untuk para kultivator. Wow, tiba-tiba, terdengar suara teriakan anak kecil yang melengking, dan ratusan bayangan berwarna merah darah beterbangan keluar dari kantong kain. Setiap bayangan berukuran sebesar kepalan tangan, dan seperti aliran darah, mengalir deras ke arah para pendeta spiritual. Bayangan darah itu secepat kilat dan menerjang kerumunan, membuatnya sulit untuk dihindari. Dalam sekejap, puluhan pendeta spiritual tertembak. Para kultivator alam Lingdong yang terkena bayangan darah itu langsung berteriak panik, tetapi segera menjadi linglung, karena mereka menemukan bahwa setelah terkena bayangan darah itu, tampaknya tidak ada kelainan. Mereka tidak diracuni dan kultivasi mereka tidak terpengaruh. Namun, para kultivator alam Lingdong yang dijaga oleh para kultivator pembentukan pondasi berteriak dan ingin menghentikannya, tetapi segera 4 atau 5 jenderal hantu mengambil tindakan dan melancarkan serangan ganas, membasmi kultivator pembentukan pondasi yang sedang merapal mantra untuk menghentikan bayangan darah. Metode berdarah ini membuat para kultivator pembentukan pondasi yang tersisa ketakutan, dan untuk sesaat, tidak ada yang berani menghentikannya dan mereka hanya bisa menyaksikan bayangan darah terbang ke arah mereka. Hehe, kamu telah dikutuk oleh bayi berdarah, jadi kamu harus melayani Yang Mulia Putra Mahkota dengan setia. Ketika tanah kesempatan terbuka, kamu dapat memasukinya, mengambil kesempatan itu, dan mempersembahkannya kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Dia secara alami akan membantumu mematahkan kutukan darah. Tetapi jika kamu memiliki niat buruk dan berteleportasi menjauh dari altar, atau jika kamu tidak bekerja keras dan gagal mendapatkan kesempatan itu, maka tunggulah jiwamu membusuk. Jenderal hantu yang memberi perintah di udara mencibir, dan tawanya kejam dan berdarah. Dia sebenarnya ingin mengendalikan semua pendeta alam spiritual untuk mengambil kesempatan baginya. Para biksu mengerti tujuan Li Ying dan langsung ketakutan. Larilah, larilah, begitu kau terkena kutukan bayi darah, tak akan ada kesempatan untuk pulih. Dalam kepanikan, seseorang berteriak keras, dan terjadi kekacauan di sekitar baskom. Kekuatan Li Ying sangat mengerikan, dan tidak ada yang berani menyerangnya, tetapi dia masih bisa melarikan diri. Di tengah kekacauan itu, para kultivator berlarian ke segala arah seperti semut, lebih memilih untuk melepaskan kesempatan ini daripada dikendalikan oleh kutukan bayi darah dari negara hantu. Namun, pada saat ini, hantu-hantu kecil yang mengelilingi mereka dari segala arah tertawa aneh, lalu melolong dan menjerit ke arah para kultivator yang melarikan diri. Mereka telah bubar sejak lama, tetapi mereka telah lama menduga akan terjadinya kekalahan para kultivator, dan telah membuat persiapan lebih awal. Ketika mereka bergegas, setiap kali mereka mendekati seorang kultivator di wilayah Lingdong, mereka melambaikan tangan dan memanggil bayangan darah, yang akan memasuki tubuh kultivator itu, lalu mencari yang lain. Terjadi kekacauan di cekungan. Bayangan darah dan hantu-hantu kecil yang berkumpul tampaknya telah memasang jaring antara langit dan bumi. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Area yang belum tercakup oleh jaring adalah area di sekitar 3 goblin dari Gunung Dewa Utara, 2 pahlawan dari Gurun Barat, dan kereta hitam Fangxing. Meskipun orang-orang ini tidak diganggu oleh Li Ying, mereka tidak berniat untuk membela para kultivator lain untuk melawan Li Ying. Bagaimanapun, Li Ying terkenal di Nanzan karena sulit dihadapi, dan tidak ada yang ingin memprovokasi hal seperti itu tanpa alasan. Kakak Leng, tolong selamatkan kami. Di sekitar Leng Zian, sekelompok murid Akademi Wan Luo berteriak panik. Pada saat ini, Leng Zian memiliki wajah yang dingin, kakinya berada di tiangang, memegang seruling besi, dan meniupnya dengan kuat di depan bibirnya. Suara seruling itu tampaknya sejalan dengan teknik misterius itu, yang menarik kekuatan ilahi yang tak terlihat, menutupi tanah sejauh 20 kaki di sekitarnya, dan menyerbu ke dalam bayangan darah di sekitarnya. Mereka semua terganggu oleh suara seruling itu dan kecepatan mereka melambat banyak.
Tidak ada murid Akademi Wan Luo yang terluka, dan beberapa bayi darah telah terinjak-injak. Para murid Akademi Wan Luo panik, dan beberapa berteriak pada Li Ying, kami adalah murid gunung salju besar di wilayah Chu. Beraninya kalian, para kultivator negeri hantu, menindas kami. Apakah kalian tidak takut bahwa 5 leluhur gunung salju besar akan mencari keadilan dari kalian? Kata-kata mereka tidak dianggap serius oleh Li Ying, yang mengabaikannya begitu saja. Jenderal hantu di udara mencibir, keadilan. Di Suanyu ini, tinju adalah keadilan, dan menggunakan yang kuat untuk menindas yang lemah adalah cara yang biasa. Dengan teriakan keras, sosoknya tiba-tiba melesat, dan dengan aura hantu yang menakutkan, dia bergegas menuju Leng Xian. Melihat ke bawah dari atas, dia mengayunkan telapak tangannya, dan aura hantu di belakangnya berubah menjadi telapak tangan raksasa berukuran lebih dari 10 kaki, yang mencengkeram Leng Xian dari udara. Leng Xian tidak punya pilihan selain memainkan seruling, dan kekuatan ilahi yang tak terlihat membubung ke langit untuk melawan tangan yang luar biasa itu. Namun, sebagai hasilnya, para murid Akademi Wan Luo segera kehilangan perlindungan mereka, dan 3 atau 4 dari mereka terinfeksi oleh bayi berdarah. Melarikan diri, seseorang berteriak, dan para pengikut Akademi Wan Luo tidak lagi berani tinggal bersama Fang Xing dan melarikan diri ke segala arah. Akan tetapi, beberapa hantu kecil dari negeri hantu sudah ada yang menatap mereka, lalu menerkam ke arah mereka sambil tersenyum aneh. Fang, kakak senior Fang, demi guru Wan Luo, tolong selamatkan aku. Di antara para murid Akademi Wan Luo, hanya sedikit yang berhasil lolos, tetapi salah satu dari mereka, entah karena kecelakaan atau karena kelicikannya sendiri, benar-benar berlari langsung ke arah Fang Xing, berteriak ketakutan minta tolong. Di belakangnya, sesosok hantu kecil menerkamnya sambil tersenyum, dan cakarnya yang seputih tulang sudah berada di udara, mencekik leher murid alam Lingdong ini. Sehat, Fang Xing memegang dahinya dan mendesah. Melihat ini, murid Akademi Wan Luo berpikir bahwa Fang Xing tidak mau membantunya, dan langsung kehilangan akal sehatnya. Hantu kecil yang mengejarnya sangat gembira. Dia bahkan mencibir Fang Xing dan kemudian menangkap murid Akademi Wan Luo itu. Tepat ketika cakar ibel kecil itu baru saja mencengkeram leher murid Akademi Wan Luo, ekspresinya tiba-tiba berubah. Sebuah gaya gravitasi yang tak terlihat muncul entah dari mana, mencengkeram lehernya dan mengangkatnya ke udara. Murid Akademi Wan Luo itu hanya merasakan angin kencang datang dari belakang, tetapi tidak ada serangan yang datang. Dia berbalik dan sangat gembira. Dia bergegas bersembunyi di samping kereta. Saat ini, Fang Xing sudah mengangkat kepalanya dan menatap hantu kecil yang melayang di udara dengan cara yang aneh, lalu berkata, mengapa kamu meringis padaku? Hantu kecil itu tampaknya tidak dapat berbicara. Ia segera mulai mencicit dan menendang-nendangkan lengan dan kakinya, berusaha keras, tetapi ia tidak dapat melepaskan diri. Fang Xingdao, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Sambil berbicara, ia menggerakkan jari-jarinya dan gravitasi yang tak terlihat itu langsung menegang. Dengan suara krek, leher anak itu patah dan terlempar ke samping. Untuk sesaat, tepi cekungan yang kacau tampak tenang. Cepat, cepat pergi dan bersembunyi di sana bersama kakak senior Fang. Semua murid Akademi Wan Luo, entah mereka dirusak oleh bayangan darah atau tidak, semuanya bergegas menuju kereta dengan putus asa. Ketika hantu-hantu kecil di bawah kursi Li Ying melihat kejadian ini, mereka semua terkejut dan menyerbu sambil mengeluarkan suara mencicit yang aneh. Fang Xing mendesah pelan dan menggerakkan jari-jarinya. Pedang terbang melesat keluar dari tas penyimpanan. Cahaya pedang itu seperti kilat, dan bergerak di antara kerumunan seperti ular perak. Beberapa suara Swiss dan Swiss menusuk orang-orang terdengar. Hantu-hantu kecil yang mengejar murid-murid Akademi Wan Luo semuanya menjerit dan terbang mundur. Masing-masing dari mereka memiliki luka berdarah yang mengerikan di lehernya. Jelas bahwa mereka sudah mati. Hal ini langsung membuat hantu-hantu kecil lainnya ketakutan. Mereka gemetar dan tidak berani maju. Mengapa kamu meringis padaku? Fang Xing masih memiliki ekspresi aneh di wajahnya, dan dia melirik para pembudidaya dari negeri hantu dengan bingung. Li Ying yang hampir berhadapan langsung dengan Fang Xing, dipisahkan oleh sebuah baskom, wajahnya sudah terasa dingin. Kamu yang berani menyakiti budak hantu perbatasan selatanku pantas dihukum mati. Tiba-tiba, jenderal hantu yang sedang bertarung sengit dengan Leng Xian berteriak dengan ganas, dan tiba-tiba meninggalkan Leng Xian, berbalik untuk bergegas menuju Fang Xing. Kecepatannya begitu cepat sehingga ia bahkan meninggalkan serangkaian hantu di belakangnya. Ia bergegas menuju Fang Xing dengan raungan menyedihkan dari jiwa-jiwa yang dizalimi di sekelilingnya. Di depannya, energi hantu telah berubah menjadi 7 atau 8 tangan hantu yang ganas, meraih ke arah Fang Xing. Tatapan mata Fang Xing sedikit dingin, dan dia tidak melakukan gerakan apapun dalam menghadapi jenderal hantu yang menyerbu ke arahnya. Sampai tangan hantu yang terkondensasi di depan hantu itu hendak mencengkeramnya,
Sosoknya tiba-tiba berkelebat, cahaya keemasan muncul di belakangnya, dan sayap emas burung rok besar itu sudah muncul. Dengan suara whoosh, dia terbang ke udara, dan menggenggam tombak pria perunggu berkaki satu itu dengan kedua tangan dan mengangkatnya ke udara. Kulit luar besi gelap itu dikelilingi oleh aura pembasmi yang bergulir, dan itu tampak seperti api hitam yang mengerikan sedang menyala. Beraninya kau. Li Ying, yang berada di kursi sedan, merasakan bahaya dari tongkat itu. Matanya berkilat merah dan dia tiba-tiba berdiri dan berteriak. Engah, Fang Xing sama sekali tidak menjawab. Ia mengayunkan tongkatnya ke bawah. Di bawah serangan secepat kilatnya, tombak perunggu berkaki satu yang dibalut roh jahat hitam hampir seketika mengenai Jenderal Hantu itu. Jenderal Hantu itu merasakan aura pembasmi yang mengejutkan dan mengerikan pada Fang Xing, dan berteriak ngeri. Energi hantu di sekelilingnya melilit seluruh tubuhnya, mencoba menahan serangan komando Fang Xing. Tapi itu tidak berhasil. Setelah Fang Xing menggunakan kekuatan aslinya untuk menyerang, lapisan-lapisan energi hantu di sekitar Jenderal Hantu itu menjadi rapuh seperti kain, dan langsung terkoyak-koyak oleh kekuatan tombak perunggu berkaki satu yang diayunkan tangan Fang Xing, lalu menghantam kepalanya tanpa halangan apapun. Engah, kepala Jenderal Hantu itu meledak seperti semangka busuk, dan tubuhnya berputar dan terbang hampir 100 kaki jauhnya. Semua itu terjadi dalam sekejap, bahkan kata terakhir Li Ying, beraninya kau. Belum terucap. Fang Xing mengambil tombak perunggu berkaki satu, mengangkat kepalanya, dan mencibir pada Li Ying dasar ibel kecil, kau sudah bereinkarnasi berkali-kali hingga kau menjadi orang bodoh, kan? Beraninya kau memprovokasiku. Aku jelas tidak ingin terlibat dalam urusan ini, dasar ibel kecil, katakan padaku mengapa kau mengejekku. Jika kau tidak bisa menjelaskan dirimu dengan jelas, aku akan mengirimmu untuk bereinkarnasi lagi. Suasana hening total di sekitar Baskom. Dari kekacauan sebelumnya, tampaknya dalam sekejap, bahkan suara jarum jatuh pun dapat terdengar. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah kutukan Fang Xing yang bergema. Banyak biksu bahkan menunjukkan ekspresi konyol, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Itu Li Ying, pangeran dari kerajaan hantu. Meskipun dia masih muda, dia adalah seorang jenius muda yang terkenal di seluruh kota Nanzan dan diakui sebagai salah satu kultivator pembangun fondasi yang paling sulit. Tapi sekarang, seseorang benar-benar membasmi Jenderal Hantu di depannya dan mengutuknya dengan namanya. Tidak apa-apa jika dia menggunakan alasan bahwa para pengikut gunung salju besar diserbu oleh negara hantu sebagai alasan untuk mengambil tindakan, bagaimanapun juga, itu akan dibenarkan. Tetapi mengapa dia tidak pernah menyebutkannya sama sekali, dan malah terus berpegang pada fakta bahwa hantu kecil dari negara hantu itu mengejeknya? Siapa yang tahu kenapa hantu kecil itu mencibirmu? Omong-omong, semua budak hantu itu aneh, dan mereka semua tampak seperti hantu meskipun mereka tidak mencibir. Lagi pula, kau jelas-jelas sudah membasmi salah satu jenderal hantu dan 7 hantu kecil mereka, tapi kau terlihat masih ingin terus mencari Qi. Lebih jauh lagi, beberapa kultivator yang berpengetahuan luas juga telah mendengar tentang warisan unik dari negara hantu dan tahu bahwa kata reinkarnasi adalah kata tabu di negara hantu dan tidak boleh disebutkan. Namun, hantu kecil ini benar-benar mengatakan bahwa Li Ying telah bereinkarnasi terlalu banyak dan otaknya rusak. Dia juga mengatakan bahwa jika pihak lain tidak memberinya penjelasan, dia akan mengirimnya untuk bereinkarnasi untuk ke-10 kalinya. Ini benar-benar pemborosan hidup. Apakah kau ingin menyinggung pangeran negara terkutuk ini? Aku akan membasmimu. Li Ying tampak tertegun oleh amarah untuk beberapa saat, dan dia mulai berteriak terengah-engah untuk waktu yang lama, dengan segala macam tawa aneh di antaranya, seolah-olah dia sudah gila. Tawanya sangat melengking, seperti anak kecil yang menangis, sangat aneh. Dalam suara aneh ini, bayangan darah muncul di sekelilingnya dari udara tipis, seperti lautan darah. Siapa yang tahu berapa banyak jiwa yang dizalimi yang mengambang di lautan darah, menangis dan meminta bantuan. Aku akan membasmimu dulu. Fang Xing berteriak keras dan bergegas menuju Li Ying terlebih dahulu. Sayap emas di belakangnya bergetar, meninggalkan cahaya keemasan di udara. Gaga, hahaha. Suara aneh yang tidak berarti keluar dari mulut Li Ying, dan dia bergegas menuju Fang Xing dengan kilatan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya keemasan dan cahaya berdarah bertemu di udara dalam sekejap, bertabrakan 3 kali berturut-turut, dan gelombang suara yang mengerikan menyapu. Wajah para kultivator berubah drastis. Tidak seorang pun menyangka Fang Xing begitu ganas. Dia bertarung dengan Li Ying selama 3 gerakan dan tidak pernah kalah. Yang paling terkejut di antara mereka adalah Leng Xian dan murid-murid Akademi Wan Luo lainnya. Wajah Leng Xian dipenuhi dengan kekecewaan. Melihat Fang Xing, yang hampir mengejar Li Ying dan memukulinya, dia tiba-tiba merasa bahwa perilakunya konyol. Entah mengapa, dia teringat apa yang dikatakan Fang Xing kepadanya di halaman Wan Luo, aku tidak menginginkan kesempatanmu, dan kamu tidak dapat mengambil kesempatanku.
Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Saat itu, untuk memancing Fang Xing pergi, dia sengaja menyuruh orang mengatakan beberapa kata sarkastik untuk memancingnya. Namun, dia mencoba menjadi orang baik dan berpura-pura menjadi penengah, tetapi terbongkar oleh kata-kata Fang Xing. Tepat saat dia akan marah, Fang Xing mengucapkan kata-kata ini kepadanya, lalu berbalik dan pergi. Saat itu, dia sangat marah, seolah-olah dia telah dipermalukan dengan parah, dan diam-diam membencinya. Bahkan saat itu, dia mengira Fang Xing sudah takut, jadi dia sengaja mengatakan itu lalu berbalik dan pergi. Karena sebelumnya, dia sudah mendengar tentang temperamen Fang Xing yang kasar. Jika dia diperlakukan seperti itu biasanya, ibel kecil itu akan menjadi bermusuhan. Tapi dia tidak melakukannya kali ini. Dia hanya mengatakan sesuatu yang sangat menghina lalu pergi sambil membawa sapu, tanpa menjadi semarah yang diharapkan. Baru pada saat ini, ketika membandingkan kekuatan hari ini dan tempat ini, dia tiba-tiba mengerti. Ternyata dia benar-benar meremehkan lawannya. Kesenjangannya terlalu besar. Hehehe, kau bisa menahan 3 jurusku, kau pasti mampu. Setelah 3 gerakan, Li Ying tiba-tiba mundur 30 kaki, tergantung di udara, sambil mencibir dingin. Tidak, Tuan. Fang Xing bergegas mendekat dan mengayunkan tongkatnya. Wajah Li Ying berubah drastis, dan dia mengumpulkan seluruh energi hantunya untuk menangkis serangan Fang Xing, berteriak dengan marah jangan. Jangan jadi pamanku. Fang Xing berbalik dalam sekejap, dan sayap emas di belakangnya mengepak. Lapisan bulu pedang emas menyelimuti Li Ying. Wow, jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekitar Li Ying, membentuk tirai jiwa untuk menahan serangan bulu pedang emas. Dia sangat marah sehingga dia hanya berteriak. Astaga, Fang Xing meraung lagi dan mengayunkan tombak perunggu berkaki satu itu lagi. Kali ini dia mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya. Tombak perunggu berkaki satu itu bahkan ditutupi dengan lapisan api hitam samar, yang sangat mengerikan dan mematikan. Ledakan. Li Ying tidak punya pilihan lain selain mengumpulkan seluruh energi hantunya dan terus maju untuk menahan kekuatan serangannya. Di tengah-tengah suara keras itu, roh-roh jahat dan hantu yang menakutkan menyebar bagaikan badai yang dahsyat, membuat para pendeta di sekitarnya mustahil untuk membuka mata mereka. Kali ini, Li Ying dan Fang Xing masing-masing terlempar ke belakang sejauh 40 hingga 50 kaki. Li Ying akhirnya sempat berbicara, dan dia berteriak dengan marah, kaulah yang membasmi budak hantu dan jenderal hantuku, dan kaulah yang mengambil inisiatif untuk menyerangku. Mengapa kau mengejarku tanpa henti? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku, Li Ying, adalah seseorang yang mudah diganggu? Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku tidak memiliki cara yang kuat? Di akhir minumannya, dia dengan marah menambahkan dan jangan panggil aku paman, aku tidak punya paman. Kalau begitu aku akan mengutuk leluhurmu. Sosok Fang Xing berubah menjadi aliran cahaya keemasan dan menyerbu ke arah Li Ying lagi, mengayunkan tongkat besar untuk memukul kepalanya. Ledakan. Tiba-tiba, energi hantu hitam meletus dari tubuh Li Ying seperti gunung berapi. Begitu kuatnya sehingga bahkan kuncir di kepalanya tiba-tiba menjadi lurus. Matanya seperti dua api hantu. Di bawah kendali kesadaran spiritualnya, energi hantu yang terpancar dari tubuhnya mengembun menjadi tangan raksasa yang hampir sepadat benda padat. Itu seperti menahan langit dan menghalangi tongkat Fang Xing. Kau sudah keterlaluan dalam menindasku. Apa kau benar-benar ingin melawanku sampai mati? Ada nada frustrasi dan keluhan dalam suara Li Ying. Fang Xing juga menyingkirkan tombak perunggu berkaki satu itu. Kekuatan spiritual emas dan hitam perlahan mengalir di sekelilingnya. Auranya menjadi semakin kuat. Dia tampak sangat garang dan agung. Dia mencibir dingin dan berkata, bagaimana jika aku menindasmu? Jika kamu benar-benar punya nyali, datanglah dan lawan aku sampai mati. Ketika Li Ying mendengar ini, tatapan matanya tiba-tiba berubah tajam, bahkan dia menampakkan sedikit rasa takut. Li Ying selalu memberi kesan kepada orang-orang sebagai orang yang gila, bodoh, jahat, dan paling sulit dihadapi. Namun sebenarnya dia bukanlah orang bodoh atau gila. Sejak lahir, ia telah merencanakan untuk melawan 8 saudaranya, menggunakan segala cara yang mungkin, dan pada akhirnya, ia adalah satu-satunya yang selamat dan menjadi pangeran dari kerajaan hantu. Jadi, ia sebenarnya adalah orang yang sangat cerdas dan orang yang sangat tenang. Tentu saja, ia memiliki temperamen yang keras, tetapi ia telah belajar cara mengendalikannya sejak lahir, jadi bagaimana ia bisa terpengaruh olehnya. Hanya saja, warisan negeri hantu mereka aneh dan luar biasa, ditambah dengan cara mereka yang unik dalam melakukan sesuatu, membuat orang-orang tampak seperti sekelompok orang gila. Tentu saja, satu hal yang sangat enggan dia akui adalah bahwa dia benar-benar tampak seperti orang bodoh. Hal lain adalah bahwa Li Ying yang pintar telah lama menemukan bahwa sangat bermanfaat baginya untuk berpura-pura menjadi orang bodoh dan gila. Semua orang akan menyerah padanya,
bahkan pendeta Tao dari keluarga Huangfu, yang menyebut dirinya kaisar tersembunyi, akan bersikap agak toleran ketika melihatnya. Yang lain tidak akan berani mengupil atau menyentuh selir mereka di depan pendeta Tao dari keluarga Huangfu, tetapi dia bisa. Namun, Li Ying yang gila dan bodoh dipukul kembali ke wujud aslinya oleh Fang Xing saat ini. Karena murid gunung salju besar ini, yang terlahir sebagai pelayan, begitu galak dan mendominasi, dan energinya yang tajam dan tegas memaksa Li Ying untuk mempertimbangkan apa yang harus dilakukannya agar menjadi benar. Bagaimanapun, orang dari gunung salju besar ini benar-benar menunjukkan sikap ingin bersaing dengannya, tetapi Li Ying tidak berani untuk benar-benar bersaing dengannya karena itu terlalu tidak sepadan. Para kultivator muda yang luar biasa ini seringkali memiliki beberapa kekuatan yang melampaui kelompok usia mereka. Ketika mereka mengerahkan kekuatan tersebut, bahkan jika mereka masih dalam tahap awal pembangunan fondasi, mereka dapat melepaskan kekuatan yang akan membuat mereka yang berada di tahap akhir pembangunan fondasi takut kepada mereka. Namun, mengerahkan kekuatan tersebut seringkali harus dibayar dengan harga yang mahal. Sebagai perbandingan, kehabisan kekuatan spiritual bahkan mungkin merupakan konsekuensi dengan biaya yang paling murah. Li Ying sudah merasa bahwa Fang Xing sangat kuat. Bahkan jika dia menggunakan metode rahasia negara hantu, dia hanya akan memiliki peluang 50-50 untuk mengalahkannya. Namun, dia akan segera kelelahan dan tidak akan bisa bertarung dengan siapapun dalam 2 atau 3 hari ke depan. Selain itu, dia juga memiliki banyak musuh. Belum lagi mereka yang jauh, dia telah menyinggung banyak orang di sekitar lembah tadi. Jika dia kehilangan kekuatannya, aku bertanya-tanya berapa banyak orang yang akan memukulinya seperti guk-guk yang tenggelam. Merasa takut, Li Ying tidak berniat untuk benar-benar melawan Fang Xing sampai mati. Hanya saja Fang Xing membasmi budak hantunya di depannya, dan bahkan membasmi jenderal hantunya. Dia harus mengambil tindakan untuk melampiaskan amarahnya. Namun, itu hanya untuk melampiaskan amarahnya. Dalam keadaan normal, bukankah seharusnya dia bertarung dengannya selama beberapa gerakan, dan kemudian berhenti setelah mengucapkan beberapa kata kasar ketika dia melihat bahwa dia tidak dapat dengan mudah mengalahkan lawan. Jelas-jelas orang menyebalkan inilah yang menindasnya, jadi mengapa dia bersikap seolah-olah dia tidak akan pernah menyerah. Jika diungkapkan dengan cara yang modis, Li Ying benar-benar kacau saat ini. Jelaskan padaku mengapa hantu kecilmu itu mencibirku. Katakan sekarang. Aura emas dan hitam di sekitar Fang Xing perlahan berubah, keganasannya tetap tak berkurang, dan aura jahatnya bertambah kuat, dan dia berteriak pada Li Ying tanpa menyerah. Jelas dari raut wajahnya bahwa jika Li Ying tidak memberinya penjelasan, dia akan menggunakan kekuatan sihir terkuatnya untuk menyerangnya. Li Ying sebenarnya tidak rela dalam hatinya, tetapi dia tidak ingin menunjukkan rasa rendah dirinya di wajahnya. Dia berkata dengan dingin, kamu sudah membasmi orang, apalagi yang perlu dijelaskan. Mati, kalau begitu aku akan melepaskannya. Wajah Fang Xing menjadi gelap, dan dia menambahkan tetapi ada juga jenderal hantumu. Mengapa dia menyerangku? Kamu harus menjelaskannya dengan jelas. Li Ying menggertakkan giginya dan berkata, bukankah dia juga sudah mati? Kentut, Fang Xing berteriak, biarkan saja bahkan jika aku mati. Li Ying hampir menjadi gila, giginya bergemeretak dan retak lalu apa yang kamu inginkan? Fang Xing mencibir aku hanya ingin kau ingat bahwa kau telah menyinggung perasaanku. Li Ying sedikit terkejut, dan perasaan aneh muncul dalam hatinya. Benar-benar baru, sepertinya ini pertama kalinya seseorang mengingatkannya tentang dendam yang dimilikinya sejak kecil. Jika itu orang lain, mereka pasti ingin dia segera melupakan dendam itu. Namun, dia bereaksi sangat cepat dan menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang baik untuk berhenti sejenak. Tanpa ekspresi di wajahnya, dia langsung berkata, baiklah, sekarang masalah ini sudah selesai, mari kita selesaikan ini. Jangan melarikan diri jika kau berani, atau aku akan mengejarmu ke negeri hantu dan mengirimmu untuk bereinkarnasi lagi. Fang Xing menunjuk Li Ying dan berkata dengan arogan. Li Ying gemetar karena marah dan hampir ingin melawannya lagi. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang berani menghinanya seperti ini. Tetapi ketika dia memikirkan tekad pihak lain untuk bertarung sampai mati, Li Ying menggertakkan giginya dan menahannya. Dalam hal bertarung sampai mati, semakin pintar orang tersebut, semakin dirugikan mereka. Ketika bertarung dengan orang lain, Li Ying selalu berpura-pura gila dan bodoh untuk memaksa orang lain menyerah. Namun ketika ia bertemu dengan murid dari gunung salju besar ini, Li Ying harus menyerah untuk sementara waktu. Tapi aku diam-diam bersumpah dalam hatiku bahwa jika aku menemukan kesempatan, aku akan membuat orang ini menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Wuss! Sinar cahaya keemasan dan sinar cahaya merah darah terbang kembali ke daerah masing-masing. Hasil ini mengejutkan semua pembudidaya. Melihat momentum kedua orang ini, semua kultivator mengira mereka akan bertarung sampai mati sebelum kesempatan itu muncul.
Ini juga merupakan hasil yang paling ditunggu-tunggu oleh semua kultivator. Bagaimanapun, kedua orang ini akan bertarung sampai mati agar semua orang bisa memanfaatkannya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka akan berhenti di tengah jalan, yang langsung membuat banyak orang tidak senang. Tentu saja, mereka tidak berani menunjukkannya di wajah mereka. Samar-samar, ruang di sekitar kereta Fang Xing menjadi lebih besar dan tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Jika Fang Xing tadi masih orang yang memiliki pedang rahasia gunung salju besar dan membuat Han Longzi, salah satu dari dua pahlawan gurun barat, terdiam hanya dengan satu pukulan, maka Fang Xing saat ini telah menjadi orang aneh yang dapat melawan pangeran kerajaan hantu tanpa kalah. Siapa yang berani memprovokasi dia? Saudara Fang, terima kasih banyak, Saudara Fang. Ketika semua murid Akademi Wan Luo melihat Fang Xing kembali, mereka semua mendekat untuk memberi penghormatan dan memujanya seolah-olah dia adalah dewa. Dan di mata mereka, Fang Xing memang seperti dewa saat ini. Dibandingkan dengan Leng Xian yang dipaksa ke dalam kondisi menyedihkan oleh Jenderal Hantu di bawah Li Ying, betapa agungnya guru Fang Jiu yang mengejar dan memukul Li Ying. Jika mereka mengikuti saudara senior yang telah mendirikan yayasannya lebih awal, para murid Akademi Wan Luo mungkin tidak akan ditinggalkan oleh Pangeran Chu Huang begitu awal. Sebaliknya, mereka dapat mengikuti mereka dan mencari kesempatan untuk mencapai alam spiritual tertinggi di bagian terdalam Suanyu, yang konon legendaris. Sekarang, kelompok murid Akademi Wan Luo yang awalnya berencana untuk memperjuangkan kesempatan di sini dan mencari cara untuk pergi tanpa mempedulikan apa yang mereka peroleh, sudah berpikir apakah akan mengikuti Fang Xing dan berbalik untuk berjuang masuk ke kedalaman Suanyu guna mencari lebih banyak kesempatan. Hei, jangan buru-buru memberi hormat. Aku mengakui orang menyebalkan tua Wan Luo sebagai guruku, tapi aku tidak mengakui kalian sebagai rekan seperguruanku. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Fang Xing terkekeh dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan sekelompok murid Akademi Wan Luo yang membungkuk padanya. Semua orang tercengang dan saling memandang, tidak tahu apa yang dimaksud Fang Xing. Saudara Fang, apakah Anda marah karena kami tidak datang untuk memberi penghormatan tadi? Atau apakah Anda masih marah karena kami tidak tahu apa-apa dan menyinggung Anda di masa lalu? Mohon maafkan kami kali ini, karena kami sangat murah hati. Ketika kami berada di halaman Wan Luo, kami benar-benar tidak mengenal Anda, kami tidak tahu betapa bijak dan berkuasanya Anda. Dan tadi, Saudara Leng Xian yang menghentikan kami untuk datang memberi penghormatan. Seseorang dengan cerdik memohon kepada Fang Xing dengan wajah getir. Begitu dia mengambil langkah pertama, yang lain pun segera mengikutinya dan berkata, "Baik, Saudara Fang, mohon bermurah hati dan maafkan kami kali ini." Adik junior, sekarang aku akhirnya mengerti situasinya. Mulai sekarang, aku akan mengikuti jejak kakak senior Fang. Di daerah misterius ini, saudara muda telah memperoleh sejumlah sumber daya dan ingin menyerahkannya kepada saudara senior Fang untuk didistribusikan. Untuk sesaat, semua orang berbicara sekaligus, dan ada wajah-wajah menjilat di mana-mana, di depan dan di belakangnya. Fang Xing menjadi tidak sabar dan mencibir, apakah kamu yakin bahwa pendeta Tao dari keluarga Huang Fu telah mengeluarkan dekrit untuk menangkap dan membasmiku? Hanya dengan kata-kata ini, semua murid Akademi Wan Luo terdiam, saling memandang, dan tidak ada seorang pun yang menjawab. Mereka tidak bodoh. Mereka bisa tahu dengan jempol kaki mereka mana yang lebih menakutkan, Daozi dari keluarga Huang Fu atau pangeran dari negara hantu. Meskipun kakak senior Fang telah bertarung dengan pangeran dari negara hantu selama beberapa ronde dan tidak kalah, dia bertemu dengan Daozi dari keluarga Huang Fu. Fang Xing sudah menduga reaksi ini. Dia mencibir dan berkata, "Jujur saja. Aku tidak peduli untuk menyelamatkan kalian orang menyebalkan. Aku menyerang kalian hanya karena ibel kecil dari negeri hantu itu mengejekku dan membuatku kesal. Tapi demi garis keturunan Wan Luo, kalian bisa meminta perlindunganku, tetapi kalian harus membayar harganya." "Berapa? Berapa harganya?" Seseorang bertanya dengan gagap, tampak sangat gugup. 30%. Fang Xing mengulurkan jarinya, menekuk dua di antaranya, dan membiarkan tiga di antaranya tegak lurus. Ia melirik semua murid Akademi Wan Luo dan mencibir, "Aku jamin tidak seorang pun akan memprovokasi kalian sebelum kalian memasuki tanah kesempatan ini, dan aku juga akan memastikan bahwa kalian akan dikirim ke tanah kesempatan ini secepat mungkin. Namun syaratnya adalah aku ingin 30% dari semua kesempatan yang kalian dapatkan darinya. Bukankah itu terlalu banyak?" Para pengikut Akademi Wan Luo saling berpandangan dan terdiam, tampak sedikit ragu-ragu. Fang Xing menjadi semakin kesal saat melihat ini, dan mencibir, "Sejujurnya, meminta 30% darimu sudah merupakan harga terendah yang pernah kutawarkan dalam hidupku. Apa kau pikir kalian orang menyebalkan begitu murah hati hingga meninggalkan 70% di hadapanku? 70% itu adalah yang kuberikan kepada orang menyebalkan tua Wan Luo melalui dirimu. Kau beruntung."
Mendengar ini, semua murid Akademi Wan Luo tampak sedikit malu dan menundukkan kepala dalam diam. Fang Xing perlahan mengeluarkan labu, menyesap anggur roh, dan mencibir satu hal lagi, kutukan bayi darah yang ditetapkan oleh anak hantu itu tidak ada artinya bagiku. Aku punya cara untuk mematahkan kutukan ini. Fang Xing terkekeh, memegang pil merah tua di tangannya, dan melambaikannya di depan para murid Akademi Wan Luo. Untuk sesaat, tidak hanya para pengikut Akademi Wan Luo, tetapi juga para biksu di sekitar yang terkena kutukan bayi darah mengalihkan pandangan mereka. Begitu Fang Xing selesai berbicara, 3 atau 4 orang segera mengangkat kepala dan menatapnya dengan penuh semangat. Ketiga atau 4 orang ini adalah orang-orang yang baru saja terkena kutukan bayi darah. Mereka berdiri diam di belakang kerumunan karena mereka khawatir akan timbulnya kutukan bayi darah. Namun, mereka mendengar kabar baik tentang penyelamatan nyawa pada saat ini, dan menatap Fang Xing dengan kaget dan gembira. Aku berjanji. Sebelum kelompok murid ini sempat mengucapkan kata setuju, terdengar teriakan keras dari kejauhan, dan seorang murid Lindong Rilem dari sekte yang tidak dikenal berlari menghampiri dengan tangan terangkat tinggi, wajahnya penuh kegembiraan. Saat dia berlari menghampiri, 4 atau 5 murid Lindong Rilem lainnya mengikutinya dan bergegas menghampiri. Mereka mengepung kereta Fang Xing dan berteriak keras. Aku berjanji, bukankah peluangnya hanya 30%? Aku bersedia menandatangani kontrak giok dan memberikan 30% peluangnya kepada saudara Fang. Saya mohon kepada rekan Daois Fang untuk membantu murid-murid saya mematahkan kutukan bayi darah. Sekte Huanglong kami bersedia memberikan rekan Daois Fang 30% dari kesempatan tersebut. Suara terakhir ini membuat Fang Xing tertegun sejenak. Bahkan seorang kultivator pembangun fondasi pun berlari menghampiri. Fang Xing sebenarnya tidak memiliki banyak persahabatan dengan murid-murid Akademi Wan Luo. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki persahabatan sama sekali. Belum lagi Akademi Wan Luo, bahkan seluruh garis keturunan Gunung Salju Besar terdiri dari murid-murid yang dipanggil sementara oleh 5 tetua Gunung Salju Besar. Oleh karena itu jauh lebih buruk daripada ketika Fang Xing berada di Sekte Qingyun. Pada awalnya, dia berada di Lembah Duanzhen dan merupakan saudara senior tertua di Lembah Duanzhen. Meskipun dia tidak begitu akrab dengan orang-orang itu, para murid itu, kurang lebih, memiliki beberapa beasiswa, dan mereka juga sadar menjadi murid Lembah Duanzhen. Oleh karena itu, Fang Xing memandang mereka pada waktu itu dan akan melakukan lebih banyak manfaat bagi mereka, yang juga dianggap telah memenuhi tanggung jawabnya sebagai saudara senior tertua. Namun, para murid Akademi Wan Luo tidak memiliki tanggung jawab ini. Terus terang saja, semua orang berkumpul untuk bekerja sama dan mendapatkan beberapa keuntungan. Fang Xing juga menyelesaikan masalah dengan mereka dengan sangat jelas. Setelah melihatnya, para orang menyebalkan ini bahkan tidak datang untuk menyapa. Mengapa dia harus melindungi mereka? Hanya mampu mengumpulkan 30% dari panen untuk mendapatkan perlindungannya sudah merupakan hal yang cukup untuk mempermalukan monster tua Wan Luo. Yang tidak dia duga adalah bahwa sebelum sekelompok murid Akademi Wan Luo setuju, kultivator di sebelahnya yang mendengar kata-katanya tergerak. Sebagian besar kultivator itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh kutukan bayi darah. Mereka ditakdirkan untuk menyerahkan semua kesempatan yang telah mereka peroleh ke kerajaan hantu Xinjiang Selatan. Ketika mereka mendengar bahwa seseorang bersedia memberi mereka tempat berlindung dan menghapus kutukan bayi darah dengan imbalan hanya 3 hadiah, bagaimana mungkin mereka tidak tergoda? Lebih penting lagi, mereka juga benar-benar percaya bahwa Fang Xing dapat memberi mereka perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pada saat itu, belum lagi para kultivator di alam gerakan spiritual, bahkan para kultivator di alam pendirian fondasi membawa murid-murid mereka di alam gerakan spiritual yang telah dikutuk oleh bayi darah untuk memohon perlindungan dari guru Fang Jiu. Fang Xing tertegun sejenak, lalu dia tertawa dan berkata, dasar orang menyebalkan, aku tidak mengenalmu, aku akan mengambil 40%. Para biksu yang berkumpul di sekitarnya terdiam sesaat, lalu seseorang segera berteriak, saya ingin memberikan 40% kepada saudara senior Fang. Saya mohon kepada saudara Fang untuk memberkati saya. Saya bersedia menandatangani kontrak giok dan memberikan 40% kesempatan saya kepada saudara Fang. Melihat kerumunan yang berbondong-bondong, Fang Xing tertawa terbahak-bahak, berpikir bahwa dia tidak perlu khawatir dengan kesempatan kali ini. Lao Xie, berapa banyak kutukan bayi darah yang bisa disembuhkan dengan pil mayat yang kamu dapatkan sebelumnya? Fang Xing mengirim pesan telepati kepada Raja Jahat Dapeng untuk bertanya. Alasan mengapa dia mengatakan bahwa dia dapat menghilangkan kutukan bayi darah dari Pangeran Li Ying dari negara hantu adalah karena dia telah melihat cahaya darah dengan cermin dewa dan ibel yin yang dan tahu bahwa apa yang disebut kutukan bayi darah sebenarnya adalah racun mayat yang aneh. Akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Li Ying menggunakan racun untuk mengendalikan para kultivator daripada menggunakan mantra.
Pil mayat yang disempurnakan oleh Raja Jahat Dapeng saat dia bebas adalah obat yang tepat untuk menyembuhkan racun mayat. Raja Jahat Dapeng merenung sejenak dan berkata, satu pil mayat dapat mematahkan kutukan 6 bayi darah. Berapa jumlah totalnya? Totalnya ada 15, tapi karena kau sudah menjadikan anak hantu itu musuhmu, sebaiknya kau simpan beberapa saja untuk keadaan darurat. Fang Xing mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti apa yang sedang terjadi. Dia kemudian menatap para kultivator dan mencibir, aku bisa mematahkan kutukan bayi darah 60 orang, yang berarti aku tidak bisa melindungi lebih dari 1 orang. Aku hanya bisa melindungi 60 orang. Jangan buang-buang kata lagi. Awan spiritual berjadewa dari langit, dan kesempatan itu akan segera datang. Waktu hampir habis untuk semua orang. Di antara 60 orang ini, siapapun yang lebih yakin mendapatkan kesempatan akan diizinkan untuk berlindung di bawah namaku. Setelah berkata demikian, dia memanggil seorang murid dari Akademi Wan Luo, memberinya 10 pil mayat, dan menyuruhnya untuk memilih dan membagikannya sendiri. Para murid Akademi Wan Luo sangat gembira menerima instruksi pribadi Fang Xing, dan mereka tidak menyadari bahwa ini sebenarnya adalah pekerjaan yang ofensif. Mereka menerimanya dengan gembira dan pergi untuk mengatur seleksi. Namun, orang-orang bersikap jahat. Awalnya, mereka berpikir bahwa permintaan Fang Xing untuk 30% dari peluang mereka agak tinggi. Sekarang setelah mereka melihat bahwa orang lain membayar 40% dari peluang mereka dan masih tidak bisa mendapatkannya, mereka menjadi puas lagi. Pada saat ini, seorang biksu berjubah biru dengan wajah muram datang ke kereta Fang Xing. Matanya agak redup. Itu adalah Leng Xian. Dia menghela napas dan berkata, kau benar. Aku tidak bisa merebut kesempatanmu. Setelah berkata demikian, dia membungkuk dalam-dalam, lalu berdiri, berbalik dan berjalan perlahan-lahan. Saudara Jiu, orang itu tampaknya adalah saudara senior Leng dari Akademi Wan Luo. Mengapa dia datang ke sini dan mengatakan hal ini kepadamu? Cuci pernah melihat Leng Xian sebelumnya, jadi dia meraih tangan Fang Xing dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fang Xing melirik punggung Leng Xian dan berkata dengan ragu, aku juga tidak tahu. Apakah aku pernah mengatakan ini? Dia benar-benar bingung dan sudah lama lupa apa yang baru saja dia katakan. Murid Gunung Salju Besar, beraninya kau mematahkan kutukan bayi darahku. Apakah kau bertekad menjadi musuhku? Di ujung lain baskom, Li Ying melihat gerakan Fang Xing dan langsung menjadi marah. Dia mencoba memberi muka pada Fang Xing dengan tidak menyentuh murid-murid Akademi Wan Luo. Namun, dia tidak menyangka orang menyebalkan ini bahkan akan mendetoksifikasi orang-orang yang telah dia kendalikan dengan kutukan bayi darah. Kalian harus tahu bahwa kesempatan akan segera muncul, dan pembangunan fondasi mereka ditekan. Murid-murid di alam lindung ini adalah harapan untuk bersaing memperebutkan kesempatan. Apa yang dilakukan Fang Xing sama saja dengan memotong dagingnya. Dasar setan kecil, kau tidak jujur. Lagi, kemarilah dan bertarunglah denganku. Aku akan melihat apakah aku bisa mengalahkanmu. Fang Xing bahkan lebih ganas daripada Li Ying. Dia melotot padanya dengan sepasang mata aneh dan memaki balik, tampak seperti hendak mengambil tindakan. Orang menyebalkan, apakah anak ini gila? Apakah dia tidak takut berkelahi denganku? Kita berdua akan menderita, dan dia akan dimanfaatkan oleh orang lain. Mata Li Ying hampir menyemburkan api amarah, dan dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk menghadapi hantu kecil ini. Yang mulia, para murid Gunung Salju Besar tidak melindungi semua orang. Lebih dari separuh pembudidaya masih dikendalikan oleh negara hantu kita. Jenderal hantu pertama yang bertanggung jawab menyampaikan pesan kepada Li Ying telah tewas dalam pertempuran, tetapi jenderal hantu kedua menggantikannya atas inisiatifnya sendiri. Dia diam-diam menghitung jumlah biksu di pihak Fang Xing yang telah mencabut kutukan bayi darah, dan bergegas untuk melapor. Murid Gunung Salju Besar, kau sangat baik, kau sangat baik. Sekarang setelah masalah ini selesai, aku akan melawanmu sampai mati. Li Ying tertawa marah, tetapi memutuskan untuk mengutamakan situasi keseluruhan dan tetap tenang, menunda pertempuran sampai setelah ada kesempatan. Jika kau tidak berani melawan, diam saja. Kau terlihat sangat jelek namun tertawa sangat keras, tahukah kau bahwa itu menjijikkan? Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Balasan Fang Xing kasar dan meningkat menjadi serangan pribadi. Li Ying tertegun sejenak, dan tanpa sadar menghentikan tawanya yang gila. Usianya baru 13 tahun sekarang, dan sifat kekanak-kanakannya belum sepenuhnya memudar. Diberitahu oleh Fang Xing bahwa dia jelek di depan begitu banyak orang, dia tiba-tiba merasa malu dan marah. Wajahnya memerah, dan dia mengumpat dengan keras, aku jelek. Beraninya kau, orang menyebalkan, mengatakan aku jelek. Apakah kau tampan? Fang Xing menjadi bangga dan berkata, dia jauh lebih tampan darimu. Li Ying mengumpat dengan liar, kamu bicara omong kosong, bagaimana martabatmu bisa begitu tampan?
Fang Xing mencibir dan menatap para kultivator di sekitarnya. Katakan padaku, siapa di antara kita yang terlihat lebih tampan? Para praktisi di sekitar terdiam. Siapa yang akan terlibat dalam pertengkaran mereka? Keduanya tidak mudah diajak main-main. Tentu saja, yang lebih penting, Li Ying pasti tidak terlalu tampan, tapi kamu juga tidak mendekati kata tampan, kan? Dalam keheningan, terdengar suara lemah dari kereta kakak ke-9 tampan. Namun, Chu Qilah yang bangkit saat ini dan dengan tegas menyatakan pendirian dan pandangan estetiknya. Fang Xing sangat gembira, lalu menepuk-nepuk bagian atas kereta dan berkata, gadis baik, Tuan Jiu sangat mencintaimu. Li Ying sangat marah, menatap para jenderal hantu dan selir di sekitarnya dan berteriak, apakah kalian semua tuli? Para jenderal hantu dan selir semuanya gemetar ketakutan. Salah satu jenderal hantu yang lebih pintar lebih cepat menanggapi dan langsung berteriak, putra mahkota kita benar-benar tampan, dengan alis seperti pedang dan mata elang, dan dia sangat romantis. Fang Xing memutar matanya ke arah Li Ying dan berkata, kamu berbohong di depan banyak orang. Tidakkah kamu merasa bersalah? Jenderal hantu itu tercekik dan tidak bisa melanjutkan. Melihat adu mulut itu akan terus berlanjut, tiba-tiba, samar-samar terdengar suara guntur di udara. Apakah kesempatannya akan segera dimulai? Fang Xing sedikit terkejut dan melihat ke arah langit di atas baskom. Namun, awan spiritual di atas cekungan semakin tebal, dan ada kilatan petir yang samar. Pastilah saat kesempatan untuk terbuka semakin dekat. Pada saat ini, kekuatan penindasan yang dirasakan oleh para penggarap pembangunan fondasi menjadi semakin kuat, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk mundur lebih dari 10 kaki. Namun, para penggarap di alam spiritual menjadi semakin bersemangat, dan perlahan-lahan bergerak menuju tepi cekungan, menggosok tangan mereka, menunggu kesempatan untuk terbuka. Putra mahkota kita, dengan wajah kemerahan, gigi putih dan bibir merah. Yang mulia, Anda sangat heroik dan gagah berani. Anda benar-benar pahlawan yang langka. Dalam suasana hikmat itu, hanya sisi Li Ying yang dipenuhi suara-suara yang memuji ketampanan Li Ying. Fang Xing sangat tidak sabar dan berteriak pada Li Ying, kamu sangat tampan, tetapi kamu masih membicarakan hal ini ketika kesempatan itu akan segera datang. Bukankah kamu kekanak-kanakan? Li Ying segera menjadi lebih marah, berteriak marah dan memecahkan 7 atau 8 mangkuk besar berturut-turut. Ledakan, langit di atas cekungan tertutup awan gelap dan terdengar samar-samar suara guntur yang teredam. Setelah guntur itu, terlihat ular-ular listrik yang tak terhitung jumlahnya berkelebat di awan. Akhirnya, ular-ular listrik itu berkumpul dan berubah menjadi 9 kilatan ungu setebal ember, yang jatuh dari langit dan menghantam baskom. Kekuatannya begitu besar hingga seakan mengguncang bumi. Para kultivator alam lindong di tepi baskom tidak dapat berdiri tegak. Mereka merasa pusing dan gendang telinga mereka mati rasa. Energi dan darah dalam tubuh mereka pun mengalir mundur. Mereka buru-buru melarikan diri, dan baru berani berhenti dan menonton setelah mereka melarikan diri sejauh lebih dari 100 kaki. Wajah mereka pucat dan mereka tidak berani mendekati tepi baskom lagi dengan mudah. Namun, tepat setelah 9 guntur ungu itu mendarat, tanah di tengah cekungan tiba-tiba mengeluarkan suara berderak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul, seolah-olah diretak oleh guntur ungu. Saat retakan ini muncul, awan energi spiritual di langit berguling dan mengalir menuju retakan di bawah, dan benar-benar ditelan oleh tanah di cekungan. Untuk sesaat, langit cerah. Urat-urat bumi sedang terbuka, menyerap dan menghembuskan energi spiritual, dan kesempatan akan segera muncul. Melihat perubahan yang tidak biasa ini, perampok berwajah hijau itu juga berdiri, tampak serius, dan berbicara dengan suara yang dalam. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia melihat mata air ajaib mengalir keluar dari bawah tanah di tengah cekungan. Mata air itu misterius dan ilahi, dan dimanapun mengalir, tanaman dan buah ajaib tumbuh di mana-mana, satu tanaman demi satu, muncul dari tanah. Di tepi cekungan, pagar giok, jembatan kecil, dan loteng muncul, dan dalam sekejap, taman peri berubah, memenuhi cekungan. Gelombang aroma obat menguar ke hidungku, bagaikan anggur tua yang berharga, membuatku merasa mabuk. Indah sekali. Apakah ini negeri dongeng sungguhan? Tatapan mata Cuci lembut, seolah dia terbius oleh pemandangan bak negeri dongeng ini. Apakah ini ilusi negeri dongeng, atau memang sudah ada dan baru saja dipindahkan ke sini? Pada saat ini, bahkan Fang Xing merasa sedikit aneh. Taman peri itu benar-benar menakutkan. Peti mati misterius, oh peti mati misterius, berapa banyak rahasia yang ada. Perampok berbaju biru itu mendongak ke langit, matanya tampak sedikit bingung. Kesempatan telah datang, cepatlah dan raihlah. Tiba-tiba seseorang berteriak, dan semua murid di alam gerakan spiritual menjadi gila dan bergegas menuju Taman Peri. Pada saat ini, menghadapi kesempatan langka di Taman Peri, tak seorang pun dari mereka yang bisa menahan kegembiraannya. Para murid Gunung Beishen,
bergegaslah ke Taman Abadi untuk memperjuangkan kesempatan. Ingat, 30% dari kesempatan itu adalah milik kita para saudari. 3 peri dari Gunung Beishen yang berdiri di ujung utara Taman Peri berteriak, dan 3 kupu-kupu besar terbang keluar dari belakang mereka. Tubuh mereka terus tumbuh, dan akhirnya mereka tumbuh hingga ukuran 10 kaki penuh. Keenam sayap mereka mengepak bersama, dan angin kencang bertiup, yang membuat para biksu dari Gunung Beishen yang berlari liar di depan mereka menggunakan angin untuk setengah melayang dan setengah meluncur menuju Taman Peri. Kesempatan itu ada di depan mata kita hanya perlu memanfaatkannya. Setiap langkah maju dalam mengirim para kultivator dari garis keturunan kita ke negeri dongeng adalah langkah yang baik. Murid Lembah Yuhan Gurun Barat, maju terus dan perjuangkan kesempatan ini. Han Longzi dari Simo juga berdiri, menghunus pedangnya dan menebas ke depan. Anehnya, seekor naga es sebesar punggung gunung muncul di sekelilingnya. Naga itu menggelengkan kepala dan ekornya, mengangkat murid alam Lingdong di sampingnya, dan bergegas menuju negeri dongeng dengan kecepatan tinggi. Li Ying dari negara hantu perbatasan selatan juga tersenyum muram, dengan aura ibel yang menyeramkan melonjak di belakangnya. Setiap kultivator yang dikutuk oleh bayi darah memiliki 2 sayap darah yang berubah di belakang mereka dalam waktu singkat. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas menuju Taman Peri, tetapi postur mereka jelek. Daripada mengatakan bahwa mereka terbang dengan sayap darah tumbuh dari punggung mereka, akan lebih baik untuk mengatakan bahwa mereka secara paksa diangkat dan ditarik oleh sayap darah. Pada saat ini, Han Jiazi yang sendirian tidak mengatakan apapun, menolehkan kepala kudanya, dan berjalan pergi. Dia tidak memiliki bawahan di wilayah Lingdong, jadi kesempatan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sudah saatnya aku menunjukkan keahlianku. Melihat para kultivator pembangun fondasi menggunakan berbagai metode untuk mengirim murid-murid spiritual dinamis mereka ke Taman Peri, Fang Xing juga berdiri sambil tertawa lebar. Dia melambaikan tangannya ke depan, dan tiba-tiba, asap hitam mengepul naik ke langit dari bendera Wanling, seolah-olah menutupi seluruh langit. Kemudian asap hitam itu melesat maju, dan itu seperti lautan awan hitam, langsung menutupi semua murid alam Lingdong yang berada di bawah perlindungannya. Di lautan awan hitam, monster raksasa yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan satu monster menggendong seorang pria di punggungnya, dan bergegas menuju Taman Peri secepat kilat. Ledakan. Para ibel dalam asap hitam itu tidak berbeda dengan entitas nyata. Mereka begitu cepat dan kuat sehingga mereka tak terkalahkan. Para penyihir yang terpengaruh oleh momentum maju mereka tertutup oleh asap hitam yang mengepul dan kehilangan arah, atau secara langsung terpengaruh oleh momentum maju para ibel dan kehilangan kemampuan mereka untuk bertindak. Naga es yang dikendalikan oleh Han Longzi dipukul di kepala oleh badak bodoh dalam asap hitam, dan kemudian diinjak-injak oleh banyak ibel yang mengikuti di belakang dan hancur berkeping-keping. Hahaha, Fang Xing menunjuk ke arah naga es dan tertawa keras, memuji Raja Jahat Dapeng dalam hati, bagus sekali. Raja Jahat Dapeng berkata dengan polos, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Sesaat, semua kultivator pembangun fondasi memamerkan kekuatan magis mereka dan mengirim murid-murid mereka sendiri ke Taman Peri. Itu juga merupakan kesempatan untuk menunjukkan metode mereka dan mengejutkan para kultivator lainnya. Fang Xing menggunakan bendera semua roh dan membuat cipratan besar. Bendera semua roh dimasukkan ke kereta, dan asap hitam mengelilinginya. Meskipun dikendalikan oleh Raja Jahat Dapeng, yang lain tidak tahu dan mengira itu adalah manifestasi dari kekuatan magisnya. Dalam sekejap, pasukan monster, masing-masing membawa seorang kultivator yang berlindung di bawah nama Fang Xing, bergemuruh menuju negeri dongeng. Namun, monster itu adalah yang tercepat dan tiba di depan negeri dongeng terlebih dahulu. Kemudian para murid di alam gerakan roh melompat dari punggung monster dan terbang ke negeri dongeng. Monster yang tampak nyata di area yang ditutupi oleh asap hitam berubah menjadi kepulan asap hitam dan menghilang, yang sangat ajaib. Setelah melihat pemandangan ini, para kultivator tahap pendirian fondasi yang masih berada di luar lapangan menatap Fang Xing dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Murid dari Gunung Salju Besar ini awalnya tidak begitu terkenal. Ia membuat namanya terkenal karena menghancurkan 4 meridian di jembatan batu kecil. Namun, karena perintah penangkapan dan pembasmian Daozi keluarga Huangfu, para kultivator lain menganggapnya sebagai orang mati dan tidak terlalu mempedulikannya. Namun sekarang ia muncul di sini. Ia pertama-tama tertawa dan memarahi 3 goblin dari Gunung Beishen dengan ekspresi tenang, lalu ia memukul Han Longzi, salah satu dari 4 pahlawan gurun barat, dengan tongkat sehingga ia tidak berani membantah. Kemudian, ia bertarung sengit dengan Li Ying, pangeran dari kerajaan hantu, dan tidak kehilangan kendali. Ketika Taman Peri dibuka, ia menunjukkan kekuatan sihirnya yang luar biasa. Monster yang tak terhitung jumlahnya muncul dengan gerakannya. Ia begitu kuat sehingga ia dengan mudah mengirim orang-orangnya ke gerbang Taman Peri. Dapat dikatakan bahwa ia telah berulang kali mendobrak batas imajinasi semua orang.
Tidak diragukan lagi bahwa bahkan jika Fang Xiaojiu tidak melakukan tindakan memutus keempat meridian, hanya berdasarkan penampilannya di sini hari ini, dia ditakdirkan untuk menjadi terkenal di seluruh dunia. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Murid Gunung Salju Agung, kau bertindak terlalu jauh. Naga es yang diciptakan Han Longzi dengan kekuatan misteriusnya diinjak-injak hingga berkeping-keping oleh monster-monster itu. Dia mengira Fang Xing melakukannya dengan sengaja dan berteriak dengan marah. Bagaimana kalau aku menindasmu? Kalau kamu tidak terima, datanglah dan lawan aku. Fang Xing melompat ke atap kereta dan menatap Han Longzi dengan dingin sambil tersenyum yang jelas-jelas provokatif. Tatapan mata Han Longzi yang garang melintas, tetapi dia tidak benar-benar maju dengan tergesa-gesa. Ketika dia dan Fang Xing bertarung untuk langkah pertama, dia tahu bahwa dia menderita kerugian karena serangan diam-diam dari Qilong di belakangnya. Oleh karena itu, dia tidak takut pada Fang Xing. Dia berpikir bahwa jika dia menggunakan kekuatan aslinya, dia tidak akan kalah dari murid gunung salju besar ini. Namun, setelah melihat Fang Xing bertarung dengan Li Ying, kepercayaan dirinya terguncang. Dia sudah samar-samar merasa bahwa kekuatan murid dari gunung salju besar ini tidak terduga, dan dia mungkin bukan tandingannya. Dalam kemarahannya, dia hanya bisa mencatat kejadian ini dalam hatinya dan berbalik melihat ke negeri dongeng. Pada saat ini, para kultivator alam Lingdong yang telah memasuki Taman Peri telah memulai pertempuran sengit. Di balik Taman Peri, terdapat banyak bunga ajaib dan tanaman langka. Siapa yang tidak akan tergoda? Meskipun ada banyak bunga spiritual dan tanaman langka, jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan para pembudidaya spiritual yang telah masuk ke Taman Peri. Mereka yang masuk lebih awal akan mendapatkannya, sedangkan mereka yang masuk terlambat tidak akan mendapatkannya. Dengan kecemburuan di mata mereka, perkelahian tentu saja tidak dapat dihindari. Tepat di pinggiran Taman Peri, sudah ada orang-orang yang menyerbu ke arah orang lain dengan niat membasmi dan memulai pertarungan terbuka. Bagaimanapun, memperebutkan kesempatan dan peluang masih mengacu pada pertarungan. Para kultivator yang telah membangun fondasinya tidak dapat memasuki Taman Peri, dan hasil pertarungan di dalamnya masih bergantung pada kemampuan para kultivator di alam spiritual. Pertarungan di dalam Taman Peri juga merupakan aturan diam-diam dan tidak seorang pun dapat menghentikannya. Tentu saja, ada juga beberapa orang yang tidak puas. Seorang kultivator pembangun fondasi yang tidak jauh dari Fang Xing menyaksikan dengan tak berdaya saat salah satu rekan magangnya memetik ramuan ajaib. Sebelum dia bisa memasukkannya ke dalam tas penyimpanan, dia terbasmi oleh pedang dari orang di dekatnya yang merampas ramuan ajaib itu. Dia langsung menjadi marah dan berteriak kepada seorang kultivator pembangun fondasi di sebelahnya Mulingzi, orang-orangmu sangat berani. Kultivasi Mulingzi tidak sebaik lawannya, tetapi dia sangat tenang. Dia melirik lawannya dengan dingin dan berkata, adik laki-lakiku telah berlindung di bawah rekan Daois Fang. Namun, 40% peluang yang dia rebut berasal dari rekan Daois Fang. Jika kamu punya nyali, pergilah dan bicaralah padanya. Anda, biksu yang marah itu terdiam sesaat. Dia melirik Fang Xing diam-diam dan menelan amarahnya. Fang Xing memiliki indera spiritual yang kuat, jadi dia tentu saja mendengar percakapan itu. Dia terkekeh, tetapi mengabaikannya dan hanya melihat ke arah Taman Peri. Pada saat ini, perang telah pecah di Taman Peri. Pada titik ini, kelebihan para murid Akademi Wan Luo telah terungkap. Harus dikatakan bahwa efek dari 5 tetua gunung salju besar yang mengumpulkan para jenius muda berbakat dari daerah Chu dan 7 negara kecil di sekitarnya untuk menyatukan dan meningkatkan kekuatan mereka masih sangat jelas. Kekuatan para murid Akademi Wan Luo hanya rata-rata di antara para murid gunung salju besar, tetapi saat ini, dibandingkan dengan para kultivator dari tempat lain, mereka sedikit lebih unggul. Selain itu, mereka dikirim lebih awal oleh Fang Xing, jadi mereka mengambil inisiatif dan menyapu ke depan seperti belalang, dan telah meraih sebagian besar peluang. Yang lebih penting, meskipun mereka kuat sebelumnya, Leng Xian tidak memiliki cukup kemampuan untuk melindungi mereka, jadi mereka pasti terkekang saat meraih peluang. Sekarang setelah mereka memiliki perlindungan Fang Xing, mereka menjadi lebih berani. Dalam pertarungan ini, semua orang seperti binatang kecil dengan cakar dan taringnya yang terbuka, dan segera semua orang menghadapi kematian di tangan mereka. Semua biksu pembangun fondasi melihat pemandangan ini dengan wajah muram, dan dalam hati mereka membenci murid-murid dari gunung salju besar ini. Jika Fang Xing tidak ada di sana, seseorang mungkin diam-diam berencana untuk merampok dan membasmi para pengikut gunung salju besar ini setelah mereka meninggalkan negeri dongeng. Namun sekarang Fang Xing, roh jahat kecil ini, sedang mengawasi mereka di dekat situ, dan mereka tahu itu cukup baik sehingga mereka tidak memiliki keberanian untuk memikirkan hal lain. Hehe. Kita sudah mendapatkan banyak hal kali ini, sobat. Kurasa kita bisa menemukan 3 ramuan spiritual yang kau inginkan. Fang Xing tertawa dan berkata kepada perampok berpakaian biru. Perampok berbaju biru itu tersenyum lembut dan berkata,
kita bersaudara harus menyelesaikan masalah ini. Aku tidak membantumu kali ini. Kau sendiri yang melakukannya. Jika kau bisa menemukan salah satu dari 3 ramuan spiritual itu, aku akan berutang budi padamu. Fang Xing memutar matanya dan berkata, mari kita bersikap praktis. Berapa nilai sebuah bantuan? Perampok berbaju biru itu mendesah tak berdaya dan memutar matanya ke arah Fang Xing. Ia berpikir, jika di Sensu, pasti ada banyak orang yang ingin meminta bantuan ini tetapi tidak bisa mendapatkannya. Ia tidak menyukainya dan hendak memberitahu orang ini ketika ia tiba-tiba terkejut. Fang Xing juga menyadari perubahan aneh, mengernyit sedikit, dan menatap ke langit. Cara orang itu yang hanya mengambil 40% dari keuntungan cukup bagus. Sampaikan pesannya, kita harus melakukan hal yang sama di masa depan. Kita tidak boleh memaksa pembudidaya lain untuk memberi kita semua kesempatan. Kita harus membiarkan mereka menyimpan 30% sehingga mereka tidak akan berpikir untuk bermain-main. Li Ying, pangeran dari kerajaan hantu, menatap pertarungan di Taman Peri dengan mata dingin dan memberi perintah dengan suara yang dalam. Menjijikkan, orang ini mengambil 40% keuntungan dan menggunakannya sebagai perlindungan. Dia benar-benar menggunakan metode ini untuk mengumpulkan sekelompok kultivator alam spiritual yang kuat. Ditambah dengan keuntungan dari murid-murid mereka di Gunung Salju Besar, dia benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Han Longzi melihat situasi di Taman Peri, wajahnya sangat jelek. Sayang sekali ini adalah kesempatan bagi alam spiritual. Jika ini adalah kesempatan bagi alam pembentukan fondasi, maka dia memiliki kebencian yang mendalam di matanya. Dia melihat Fang Xing meminjam sejumlah besar sumber daya dari para murid alam gerakan spiritual, dan dia merasa cemas dan marah. Perilaku arogan bocah ini yang melindunginya karena hanya mengambil 40% dari keuntungan membuatnya sangat membencinya. Dia hanya membenci bahwa ini bukanlah kesempatan bagi seorang kultivator alam pembentukan fondasi. Jika dia mengambil tindakan sendiri, dia tidak akan dapat membasmi orang ini, dan dia tidak akan membiarkannya duduk diam dan mengumpulkan sejumlah besar bunga spiritual dan ramuan eksotis. Ada yang salah. Pada saat ini, Han Longzi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke udara. Namun, setelah Taman Peri lahir, awan spiritual yang telah menghilang telah berkumpul lagi tanpa ada yang menyadarinya. Awan itu tidak setebal sebelumnya, tetapi lebih padat, seolah-olah seekor naga sedang berguling-guling di langit. Energi spiritual dari segala arah, seperti paus raksasa yang menghisap air, berkumpul dengan gila-gilaan dan dihisap oleh awan spiritual yang melayang di atas Taman Peri, dan menjadi semakin kuat. Apakah masih ada kesempatan? Mata Fang Xing langsung berbinar dan dia sangat gembira. Pada saat ini, 3 goblin dari Gunung Beishan, Pangeran Li Ying dari Negeri Hantu, dan Han Longzi, salah satu dari 4 pahlawan gurun barat, juga telah menemukannya. Mereka semua terbang dan mendekati Taman Peri sejauh sekitar 30 kaki, yang sudah merupakan batas seberapa dekat mereka bisa mendekat. Namun, awan-awan di langit semakin tebal. Ketika konsentrasi energi spiritual di dalamnya mencapai puncaknya, tiba-tiba, dengan suara ledakan, petir lavender menyambar dari langit dan menghantam loteng yang indah di tengah Taman Peri. Loteng itu disambar petir dan langsung meledak. Kemudian, sesuatu terbang keluar dari loteng dan langsung menuju ke kehampaan. Itu tungku pil. Seseorang berteriak keras dan melihat benda itu dengan jelas. Itu adalah tungku alkimia kuno dengan 3 kaki dan 4 sisi, dan ada banyak binatang spiritual dan tanaman eksotis yang berpola di sekitarnya, memancarkan aura sederhana dan kuno. Berdiri di kehampaan, tungku alkimia itu perlahan-lahan membesar, dan akhirnya, tingginya lebih dari 100 kaki, berdiri megah di atas Taman Peri, dan aroma alkimia yang kaya dan memabukkan terpancar darinya, berubah menjadi awan peri yang berlama-lama di sekitarnya. Hal yang paling mengherankan adalah bahwa aura yang dilepaskan dari tungku alkimia tidak menekan para pembudidaya yang sedang membangun fondasi mereka. Ini adalah kesempatan yang bahkan dapat diperoleh oleh seorang penanam fondasi. Jadi ini adalah kesempatan besar yang sesungguhnya. Para penggarap fondasi di sekitar berteriak keras, dan ekspresi mereka menjadi bersemangat. Reaksi para kultivator di alam pembentukan fondasi jauh lebih cepat daripada mereka yang berada di alam gerakan spiritual. Saat mereka menemukan penampakan kuali, mereka segera menggunakan kekuatan magis mereka untuk bergegas menuju kuali. Kuali itu tingginya sekitar 100 kaki. Jika seseorang tidak tahu cara terbang, mustahil untuk masuk. Sayangnya, alam Suan melarang teknik pengendalian awan dan instrumen terbang milik para kultivator, yang mengakibatkan para kultivator harus mengandalkan metode lain untuk terbang lebih dekat. Haha, kakek telah memutuskan kesempatan ini. Li Ying berteriak lebih dulu, dan bayangan darah melayang di udara di belakangnya, berubah menjadi sepasang sayap darah dan terbang menuju tungku alkimia. Pada saat yang sama, 3 peri dari Gunung Beishan juga menunggangi kupu-kupu ibel mereka sendiri dan bergegas menuju tungku alkimia. Han Longzi menggunakan trik yang sama lagi,
dan mengubah dirinya menjadi seekor naga es. Dia menginjak kepala naga itu, dan naga itu terbang ke langit dan langsung masuk ke tungku alkimia. Ayo pergi juga. Fang Xing dan perampok berbaju biru sama-sama memiliki kemampuan terbang. Meskipun mereka dibatasi di area Suanyu dan tidak bisa pergi jauh, mereka masih bisa mencapai puncak tungku alkimia. Setelah saling memandang, salah satu dari mereka berubah menjadi sayap emas dan yang lainnya menjadi burung guntur, dan mereka terbang langsung ke langit. Dia bergegas ke atas tungku alkimia, tetapi menemukan bahwa keempat pintu tungku semuanya tertutup dan dia tidak bisa masuk. Dia harus berhenti di udara untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, semua pembudidaya fondasi di bawah telah menggunakan metode rahasia mereka untuk melesat ke langit, tetapi hanya ada beberapa orang malang yang tersisa di tanah yang tidak mengetahui metode rahasia terbang. Mereka memukul dada dan menghentakkan kaki, menangis dan mengutuk ketidakadilan surga. Tidak bisakah mereka mengambil kesempatan hanya karena mereka tidak bisa terbang? Keempat pintu tungku alkimia tertutup rapat. Apakah kamu mencoba masuk? Seorang kultivator berteriak keras, dan dengan berani mengirimkan aliran kekuatan spiritual untuk menguji apakah dia bisa membuka pintu tungku alkimia. Ledakan. Cahaya spiritual yang lebih kuat memantul keluar dari tungku alkimia, dan biksu itu menjerit dan jatuh ke tanah seperti layang-layang yang talinya putus. Bodoh. Semua kultivator di udara menatapnya dengan jijik. Dengan kesempatan besar di depannya, dia sangat ceroboh. Bukankah dia pantas mendapatkannya? Sekarang tungku alkimia sudah muncul, tungku itu pasti akan dibuka. Kita tidak perlu panik. Kurasa waktunya belum tiba. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Perampok berwajah hijau itu berkata dengan suara yang dalam, sambil menatap pintu tungku alkimia. Fang Xing bahkan lebih bersemangat untuk mencoba. Dia tidak tahu ramuan ajaib macam apa yang tersembunyi di tungku alkimia ini. Sungguh misterius. Retakan. Tepat saat perampok berwajah hijau itu menyelesaikan perkataannya, dia tiba-tiba mendengar suara berat dan agung yang datang dari dalam pintu tungku alkimia yang menghadap ke selatan. Pintu tungku alkimia yang tertutup rapat itu perlahan terbuka, memperlihatkan sebuah retakan, dan gas eliksir ungu yang pekat di dalamnya terlepas, hampir seketika menutupi dunia di depan tungku alkimia, seperti awan eliksir yang menutupi langit dan matahari. Terbuka, terbuka. Ada seorang kultivator yang sangat gembira. Meskipun celahnya kecil, celah itu cukup lebar untuk dilewati seorang kultivator. Dalam kegembiraannya yang besar, ia hendak menyerbu celah itu untuk memanfaatkan kesempatan itu. Akan tetapi, setelah menyerbu keluar sekitar 10 kaki, ia tiba-tiba berhenti. Ketika berbalik, ia mendapati bahwa kultivator lain tidak menyerbu maju, tetapi malah mundur beberapa kaki untuk menghindari Danqi. Oh, mungkinkah Danqi itu beracun? Sang biksu terkejut dan buru-buru mundur. Namun, Li Ying di tengah kerumunan tiba-tiba mendengus dingin, terbang, dan menendang pantatnya. Kultivator itu berteriak dan bergegas ke tungku alkimia. Tidak lama kemudian, dia berteriak lagi dan bergegas keluar dari tungku alkimia, jatuh ke tanah sambil berteriak, tetapi ada urat-urat biru yang mengerikan di tubuhnya, seolah-olah setiap pembuluh darah tiba-tiba melebar 10 kali lipat. Li Ying meraih biksu itu di udara dengan satu tangan dan mengamatinya dengan saksama. Perampok berwajah hijau itu melirik biksu itu dari kejauhan, tatapannya berubah dingin, dan dia berbisik energi ramuan itu tidak beracun, tetapi tungku ramuan ini telah disempurnakan entah berapa tahun. Energi ramuan di dalamnya telah diseduh selama ribuan atau puluhan ribu tahun. Energi itu terlalu kuat dan itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh orang biasa. Begitu Anda menciumnya, darah Anda akan mendidih dan akan sulit untuk ditekan. Itu tidak berbeda dengan gas beracun. Fang Xing mengerti alasan di balik ini, dan Qi itu sendiri tidak beracun, melainkan sangat bermanfaat, namun jika melampaui batas pemurniannya sendiri, itu akan menjadi racun. Dan Qi terlalu padat, dan kita tidak dapat memurnikannya. Apakah kita harus menunggu sampai Dan Qi menghilang sebelum kita dapat memanfaatkan kesempatan ini? Beberapa biksu sangat cemas dan mulai berteriak. Energi ramuan ini sangat kuat, aku khawatir itu tidak akan hilang dalam beberapa hari atau 3 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Beberapa biksu juga berteriak dingin dan menunjukkan penghinaan, berpikir bahwa metode ini terlalu bodoh. Ini adalah pertarungan untung-untungan, dan Anda hanya memiliki sedikit keuntungan. Siapa yang punya kesabaran untuk menunggu selama 3 atau 2 hari? Meskipun racunnya kuat, racunnya tidak terlalu korosif. Jika kamu menahan napas, kamu hampir tidak dapat menahannya dengan kultivasimu. Ada pula yang mengemukakan pendapatnya masing-masing, menatap tungku alkimia yang mengeluarkan kabut alkimia dengan pandangan mata tajam, tetapi mereka tidak berani untuk benar-benar masuk. Haha, orang pemberani akan mati karena makan berlebihan, sedangkan orang penakut akan mati karena kelaparan. Kalau kamu begitu pengecut, apa gunanya berjuang untuk mendapatkan kesempatan? Tiba-tiba,
seseorang berteriak keras dan bergegas menuju tungku alkimia. Itu adalah Li Ying. Sambil tertawa terbahak-bahak, Li Ying menjadi orang pertama yang menyerbu ke dalam tungku alkimia. Meskipun dia tampak agak sembrono, dia sebenarnya telah mengamati sifat kabut ramuan dari kultivator yang dia tendang ke tungku ramuan. Dia telah mengambil keputusan, dan saat bergegas menuju tungku ramuan, energi pembasmi berdarah yang tak berujung muncul dari tubuhnya, berubah menjadi seperangkat baju besi hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan pola hantu, dan ada kepala hantu yang ganas di bahu, lutut, dan dahinya, membuatnya kedap udara. Baju zirah ini dapat membantunya melawan kabut dan dengan lebih baik. Pertarungan untuk mendapatkan kesempatan hanya berlangsung dalam hitungan detik, jadi ada baiknya mengambil beberapa risiko. Ketiga peri dari Gunung Beishen berbisik-bisik, dan wanita berbaju hijau itu mengeluarkan 3 pil dan menyuruh kedua adik perempuannya untuk menahannya di mulut mereka. Pil-pil itu sebenarnya adalah pil Sanling, sejenis pil yang dapat menguraikan khasiat obat menjadi pil yang tidak terlihat. Kemudian mereka bertiga menunjukkan tekad, menahan napas, dan bergegas menuju tungku pil bersama-sama. Mereka berencana untuk membobol tungku pil dan mengambil kesempatan di dalamnya sebelum kekuatan obat pil itu menghilang. Dan Qi biasa tidak akan bisa mengalahkanku. Han Longzi tidak mau kalah. Dia mengayunkan pedang biru, dan lapisan baju besi es membungkus seluruh tubuhnya, dan dia juga bergegas menuju tungku alkimia. Namun, dia tidak jauh dari Fang Xing, dan hampir melewati bahu Fang Xing saat dia bergegas masuk ke tungku alkimia. Entah sengaja atau tidak, dia menoleh untuk melihat Fang Xing, dan melihat bahwa Fang Xing masih tampak berpikir, dia mencibir, seolah mengejek kepengecutan Fang Xing. Herodes. Tiba-tiba, seekor kuda meringkik, dan di kejauhan di langit, seorang kesatria berbaju besi perak menunggangi seekor kuda naga dan terbang mendekat. Itu adalah anggota keluarga Han yang telah pergi sebelumnya. Namun, ia menemukan bahwa ada peluang bagi seorang kultivator pembangun fondasi untuk merebut tempat ini, jadi ia mengendalikan kudanya dan bergegas kembali. Wus! Ketika dia semakin dekat, dia bahkan tidak berhenti. Dia merobek kain putih untuk menutupi mulut dan hidung kuda naga itu dan langsung menyerbu ke dalam tungku alkimia. Adapun para kultivator lainnya, mereka juga menggunakan berbagai metode, seperti senjata ajaib, metode rahasia, atau menelan pil, untuk mencoba menahan kabut pil. Beberapa tidak memiliki cara lain untuk menahan kabut pil, jadi mereka hanya menggertakkan gigi, menahan napas, dan bergegas ke tungku pil. Bagaimanapun, bagi para kultivator pembangun fondasi, vitalitas mereka kuat, napas mereka panjang, dan keterampilan menahan napas mereka 100 kali lebih kuat daripada orang biasa. Mereka dapat menahan napas untuk sementara waktu, dan selama mereka keluar sebelum napas mereka habis, mereka tidak akan diserbu oleh kabut pil. Tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, kesempatan sulit didapat dan mudah berlalu. Jika Anda terlambat selangkah, Anda mungkin tidak akan mendapatkan apapun. Faktanya, bahkan para biksu yang memiliki metode rahasia untuk sedikit menahan kabut dan perlu menahan napas. Bagaimanapun, kabut dan terlalu tebal. Bahkan jika mereka menggunakan metode rahasia, mereka tidak dapat menahannya sepenuhnya. Mereka hanya dapat melautkannya sedikit, memungkinkan mereka menahan napas lebih lama. Saat ini, tidak seorang pun tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperjuangkan kesempatan tersebut. Semakin lama mereka menahan napas, semakin besar harapannya. Mengapa kamu begitu tenang? Perampok berwajah hijau itu menoleh dan menatap Fang Xing dengan heran. Dia sudah lama mengenal kepribadian Fang Xing. Matanya akan berbinar saat melihat harta karun. Dia juga percaya bahwa sekecil apapun nyamuk, ia tetaplah daging. Dia lebih suka membasmi 3.000 orang secara tidak sengaja daripada membiarkan satu orang lolos. Dia sangat malu sehingga dia akan merampok obat spiritual dari seorang kultivator di alam gerakan spiritual. Jadi mengapa dia tidak terburu-buru sekarang? Bukankah kamu sangat tenang? Fang Xing terkekeh dan menatap perampok berwajah hijau itu dengan tatapan dingin. Perampok berwajah hijau itu merentangkan telapak tangannya, dan di dalamnya terdapat manik biru yang sangat misterius. Ia berkata, awalnya aku ingin menahan pil ini di mulutku dan segera memasuki tungku pil untuk memperebutkan kesempatan, tetapi melihatmu begitu tenang, aku merasa ada yang tidak biasa. Segala sesuatu yang tidak normal adalah ibel. Kau orang yang sangat rakus, tetapi kau tidak dapat menahan diri untuk tidak masuk sekarang. Kau pasti telah menemukan sesuatu, atau mungkin aku punya ide yang lebih baik. Fang Xing terkekeh dan tidak menjawab, hanya melihat sekeliling. Pada titik ini, para kultivator yang mampu menahan dan Qi telah masuk, dan hanya sejumlah kecil saja yang masih tersisa di luar. Terus terang, mereka yang tinggal di luar relatif lemah dan tidak berdaya menghadapi dan Qi yang beracun. Setelah Fang Xing mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa pada dasarnya tidak ada seorang pun di sekitar yang dapat menjadi ancaman baginya, dia tersenyum licik,
tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan tanpa mengambil tindakan pencegahan apapun, bergegas langsung menuju tungku alkimia. Dia pertama-tama berjalan mengelilingi tungku, dan setelah memastikan bahwa hanya satu pintu tungku yang terbuka, dia segera mengeluarkan beberapa bendera formasi dan meletakkannya di udara. Wus, wus, wus. Bendera-bendera dari berbagai formasi tergantung di kehampaan, dan energi spiritual saling bersinar. Sebuah formasi besar muncul, tepat menghalangi pintu tungku alkimia. Fang Xing duduk bersila di dalam formasi dari udara tipis, menjaga bagian tengah formasi, sambil mencibir orang menyebalkan ini, mudah untuk masuk, tetapi sulit untuk keluar. Perampok berwajah hijau itu akhirnya mengerti niatnya, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia berkata dengan penuh semangat, ide bagus. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti bahwa Fang Xing tidak ingin memanfaatkan kesempatan di dalam, tetapi dia jelas punya niat buruk lagi. Semua orang di dalam berjuang untuk mendapatkan kesempatan, tetapi dia menghalangi mereka di luar dan tidak membiarkan mereka keluar. Anda harus tahu bahwa semua kultivator menahan napas dan bergegas ke tungku alkimia untuk memperebutkan kesempatan. Bahkan jika napas seorang kultivator pembangun fondasi jauh lebih panjang daripada orang biasa, berapa lama mereka bisa menahannya? Selain itu, untuk memperebutkan kesempatan di dalam tungku alkimia, mereka harus bertarung satu sama lain. Akibatnya, konsumsi napas menjadi lebih intens dan waktu pun dipersingkat. Fang Xing memblokir mulut tungku, yang benar-benar berbahaya dan kejam. Hei, aku akan membiarkan kalian mengambilnya. Setelah menyiapkan lingkaran sihir, Fang Xing duduk bersila di kehampaan dan melirik bendera Wanling di bawah. Raja jahat Peng Agung mengerti, dan dua gumpalan asap hitam terbang dan berputar di sekitar ujung jari Fang Xing. Dia menjentikkan jarinya, dan dua gumpalan asap hitam melayang ke dalam tungku alkimia. Di dalamnya ada roh dari dua ibel besar. Meskipun kekuatan bertarung mereka sangat lemah, mereka dapat digunakan sebagai mata Fang Xing. Setelah menyelesaikan semua ini, Fang Xing merasa rileks. Dia menatap pintu masuk tungku alkimia dengan senyum di wajahnya, matanya bersinar. Ketika para kultivator di surga dan di bumi melihat tindakannya, mereka semua bingung dan berspekulasi tentang niatnya. Beberapa bahkan berpikir bahwa Fang Xing tidak memiliki cara untuk menahan energi eliksir dan tidak dapat memasuki tungku eliksir. Mereka merasa sedikit sombong. Namun, tidak ada yang berani memprovokasi Fang Xing dan hanya bisa menonton dari jauh. Perampok berwajah hijau itu menonton dengan senyum di wajahnya untuk beberapa saat, dan ketika dia melihat bahwa tidak akan ada kegembiraan untuk ditonton untuk beberapa saat, dia hanya menyelinap kembali ke tanah dan menunggu dengan santai di kereta. Dia juga mengeluarkan sekantong kecil camilan goreng yang lezat untuk dibagikan kepada Cuci. Pertarungan sengit telah dimulai di dalam tungku alkimia. Meskipun Fang Xing berjaga di luar tungku alkimia, dia mengendalikan dua roh ibel untuk terbang ke dalam tungku dan memahami apa yang terjadi di dalamnya. Namun, dia melihat bahwa bagian dalam tungku itu jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar, dengan radius 100 kaki. Tanah dan kubah semuanya tertutup kabut alkimia tebal. Di bawah kabut ini, dia tidak bisa melihat sekilas harta karun apa yang ada di dalamnya. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Setelah para kultivator bergegas masuk ke tungku alkimia, mereka berkonsentrasi mencari setiap inci permukaan di dalam tungku, tidak melewatkan satu petunjuk pun. Bagaimanapun, tungku alkimia ini begitu ajaib sehingga apapun di dalamnya bisa jadi harta karun langka. Beruntungnya dewa telah memberikan keberuntungan besar ini kepadaku. Tiba-tiba, seorang kultivator wanita berusia 30-an sangat gembira. Dia mengambil labu emas ungu dari tanah dan sangat gembira. Namun, saat perasaan gembira melintas di benaknya, kultivator wanita itu menyadari ada sesuatu yang salah. Dia melihat sekeliling dan terkejut saat mendapati bahwa dalam sekejap itu, 7 atau 8 pasang mata tajam tengah menatapnya. Kultivator wanita itu menyadari ada sesuatu yang salah, dan sambil mengerang pelan, dia hendak berbalik dan melarikan diri dari tungku alkimia. Namun, seseorang di belakangnya mendengus dingin, dan cahaya biru menyala. Separuh tubuhnya membeku menjadi es dan dia membeku di tempat. Sebuah tangan menyambar labu emas ungu dari tangannya. Itu adalah Han Longzi. Dia melirik para pembudidaya dengan dingin, dan mereka begitu takut sehingga mereka tidak berani menatapnya. Han Longzi kemudian tersenyum dingin dan ingin memasukkan labu itu ke dalam tas penyimpanan, tetapi ketika dia mencoba, dia menemukan bahwa tas penyimpanan itu sama sekali tidak dapat menampung labu itu. Dia harus mengeluarkan senjata ajaib seperti tali, mengikatnya erat-erat di punggungnya, dan terus mencari. Dia juga baru saja memetik labu. Tiba-tiba, seorang pendeta menunjuk seseorang di sebelahnya dan mencoba menyampaikan pesannya kepada para pendeta di sekitarnya. Banyak mata yang langsung melihat ke sana. Ke arah pandangan semua orang, seorang biksu setengah baya dengan wajah pucat dan mata berkedip-kedip. Ternyata dia juga menemukan labu,
tetapi dia tidak mempublikasikannya, ingin menyembunyikannya secara diam-diam. Tanpa diduga, dia terlihat oleh seseorang dan terungkap melalui transmisi suara. Ledakan, seorang biksu di sampingnya mengambil tindakan, memancarkan cahaya spiritual, dan meraih labu di tangannya. Kekacauan segera terjadi, dan 4 atau 5 biksu bertarung dalam satu kelompok, tetapi mereka tidak menyadari bahwa kabut merah muda yang tak terlihat melayang di atas. Pada saat para biksu ini menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tubuh mereka, 3 goblin dari Gunung Beishen telah muncul dengan senyuman. Mereka berjalan melewati para biksu yang membeku dengan mudah dan mengambil labu yang mereka perebutkan dari salah satu dari mereka. Ternyata itu adalah labu berisi pil pembersih, yang jumlahnya pasti lebih dari selusin. Saya benar-benar beruntung. Wanita berpakaian hijau itu membuka labu, menuangkan pil ke tangannya, mengenali sifat pil itu, dan langsung merasa sangat gembira. Pil pembersih dasar, ini bagus. Fang Xing mengendalikan roh ibel untuk bersembunyi di sudut dan mengintip. Setelah menangkap ramuan di dalam labu, dia sangat gembira. Namun, dia sudah mengenalinya. Pil ini disebut pil dasar pembersihan, obat rahasia yang dapat meningkatkan kualitas dasar Tao para kultivator di tahap pembentukan dasar. Leng Xian pernah meminum pil serupa sebelumnya, tetapi pil dasar pembersihan yang beredar di dunia hanya dapat bekerja pada dasar Tao hijau atau merah paling banyak. Dia tidak tahu apakah pil dalam tungku pil ini dapat bekerja pada dasar Tao ungu seperti miliknya. Tentu saja, tidak peduli apakah itu berguna atau tidak, Fang Xing telah memutuskan untuk mengambil labu untuk dicoba. Karena semakin banyak labu yang ditemukan, pertempuran pun terjadi satu demi satu di dalam tungku alkimia. Tidak lagi semudah di tahap awal, tetapi pertempuran demi pertempuran terus terjadi. Bahkan 2 pahlawan gurun barat, 3 monster gunung ilahi utara, dan Pangeran Li Ying dari negeri hantu pun terlibat. Untuk sesaat, tungku alkimia dipenuhi dengan cahaya spiritual dan kekuatan yang kuat, dan tungku alkimia berubah menjadi medan perang. Saat berada di dalam tungku alkimia ini, semua pembudidaya tidak berani bernapas, dan hanya bisa berkomunikasi melalui telepati, yang membuat keadaan menjadi semakin kacau. Ada tungku juga di sana. Dalam perkelahian itu, seseorang berteriak keras, tetapi dia ingin mengirim pesan kepada teman-temannya, tetapi karena terlalu kacau, dia tidak mengirim pesan dengan akurat, dan semua orang di sekitar mendengarnya sekaligus. Ternyata di tengah tungku alkimia, kabut tertiup oleh angin kencang dari pertempuran sengit, dan tungku alkimia kecil dan indah muncul. Tungku ini berada di tengah tungku alkimia besar, menempati posisi harta karun. Itu jelas harta karun di tungku itu. Para pembudidaya tenang sejenak, dan kemudian bergegas menuju tungku alkimia kecil itu dengan lebih panik, merapal mantra untuk berebut mendapatkannya. Dengan suara klang, tungku alkimia kecil itu roboh, dan beberapa pil emas bundar berguling ke tanah dan menghilang ke dalam kabut. Aku punya kesempatan. Siapapun yang melawanku, aku akan membasminya. Tubuh Li Ying bergetar, kesadarannya menyebar, dan darah di sekitarnya berubah menjadi tangan hantu, menyapu ke tanah. Orang ini begitu serakah hingga dia ingin memonopoli pil-pil terpenting dalam tungku. Namun, dengan suara Swiss, tombak panjang tampak muncul dari kehampaan, mengaduk kabut ramuan di tungku dan menusuk di depannya. Tombak itu sulit ditangkap dan mengandung kekuatan spiritual mengerikan yang tak terlukiskan. Bahkan Li Ying harus meraung marah dan berbalik untuk menghindar. Mata hantunya melihat melalui kabut ramuan dan melihat bahwa itu adalah putra keluarga Han yang telah kembali dan datang diam-diam untuk mengambil ramuan itu. Beraninya kau menyerangku. Kau sedang mencari kematian. Li Ying meraung melalui komunikasi telepati, melambaikan tangan hantunya dan meraihnya. Namun, anggota keluarga Han itu tampak dingin di matanya dan tidak berkata apa-apa. Dia mengayunkan tombaknya dan menyapukannya ke sekujur tubuhnya, lalu mengulurkan tangannya seperti naga untuk meraih ramuan emas di tanah. Li Ying sangat cemas dan harus mengabaikannya untuk sementara waktu dan terbang untuk meraih ramuan emas di tanah. Semuanya, silakan minggir. Aku mau pil ini. Seseorang mengirim pesan, mengejutkan semua kultivator. Ternyata itu adalah pahlawan lain di antara 4 pahlawan gurun barat, Han Longzi, yang juga ikut bertempur dengan membawa pedang biru di tangannya. Jika ada kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin kami para saudari terabaikan? 3 peri dari Gunung Beishen datang sambil terkikik, menari dengan baju lengan panjang dan kabut merah muda, dan bergabung dalam pertempuran. Para biksu yang lain ketakutan melihat kejadian itu, tetapi mereka tidak berani ikut berkelahi dan hanya bisa menonton dengan rasa kesal. Li Ying sudah sangat marah saat ini. Dia meraung dan menyerang pada saat yang sama. Setelah menyapu dengan tangan hantunya, dia kejam dan brutal. Dia ingin menyingkirkan 1 atau 2 orang terlebih dahulu untuk mencegah orang lain bersaing dengannya. Namun, meskipun dia kuat, orang-orang di sekitarnya juga tidak lemah. Mereka semua adalah para jenius dengan bakat luar biasa di 4 wilayah. Pada saat yang sama,
mereka berada dalam pertempuran jarak dekat dan tidak dapat mencapai tujuan ini dalam waktu singkat. Di antara lawan-lawannya, Han Jiazi yang bisu, yang duduk di atas seekor kuda naga, menghunus tombak yang ganas seperti naga. Belum lagi membasminya, bahkan di tengah kekacauan itu, tombak yang sulit ditangkap itu hampir melukainya beberapa kali. Dia harus menggunakan seluruh kekuatannya agar tidak terkalahkan. Di sisi lain, 3 goblin dari Gunung Beishen, bekerja sama dengan baik satu sama lain dan diselimuti racun. Tidak mudah untuk mengalahkan mereka bahkan jika mereka bertiga bergabung. Salah satu dari 4 pahlawan gurun barat, Han Longzi, adalah yang terlemah di antara mereka semua, tetapi dia juga cerdas dan telah menghindari pertarungan langsung dengan Li Ying. Li Ying tidak dapat membasminya untuk sementara waktu. Sebaliknya, justru karena Li Ying terlalu ganas, yang lain tampaknya memiliki permusuhan tersembunyi terhadapnya dan memfokuskan sebagian besar perhatian mereka padanya, seolah-olah mereka sedang mengepungnya. Dalam keadaan seperti itu, Li Ying tidak mampu mengalahkan pahlawan lainnya dan hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya. Memang seperti ini kekacauan. Untungnya, aku pintar dan tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini denganmu. Di antara para kultivator, 2 roh ibel yang dikendalikan oleh Fang Xing bersembunyi dalam kegelapan, menyaksikan semua pertempuran atas nama Fang Xing. Mereka senang karena telah melakukan hal yang benar. Dalam situasi ini, kecuali jika salah satu dari mereka benar-benar cukup kuat untuk mengalahkan yang lain, jika mereka menyelinap masuk, bahkan jika mereka lebih kuat dari yang lain, akan sulit bagi mereka untuk menang, dan mereka akan terseret ke dalam air berlumpur dan tidak dapat melepaskan diri. Karena ketika para kultivator berada dalam kekacauan di tungku alkimia, dia menghitung dengan hati-hati, 1, 2, 3, 4, terpesona oleh kaki putih besar goblin, dia menghitung lagi, 1, 2, 3, 4. Meskipun dia sangat sibuk, dia tetap menuliskan dengan jelas apa yang didapat setiap biksu. Oh tidak, aku sudah terlalu lama berada dalam kabut, aku tidak tahan lagi. Beberapa kultivator melihat bahwa tampaknya tidak ada peluang lain di tungku alkimia. Selain itu, begitu memasuki tungku alkimia, semua orang harus menahan napas dan menggunakan metode rahasia untuk menahan kabut alkimia yang tebal di tungku, tetapi mereka tidak dapat bertahan terlalu lama. Mereka yang kultivasinya lebih lemah atau yang metode rahasianya untuk menahan kabut alkimia lebih rendah tidak dapat menahannya lagi. Mereka tidak mampu kehilangan nyawa demi sebuah kesempatan, jadi mereka bergegas ke pintu dengan tergesa-gesa. Meninggalkan tungku alkimia sama saja dengan menyerah dalam pertarungan untuk mendapatkan kesempatan ini, jadi tentu saja tidak ada yang akan menghentikannya. Sang kultivator berhasil mencapai mulut tungku dan hendak bergegas keluar, tetapi tiba-tiba ia menemukan bahwa ada lingkaran sihir di mulut tungku. Setan kecil dari gunung salju besar itu menatapnya sambil menyeringai. Dao You, apa artinya ini? Ketika biksu itu melihat lingkaran sihir, dia tidak berani masuk begitu saja. Dia mengguncang udara dengan indera spiritualnya dan bertanya dengan suara keras. Fang Xing tersenyum dingin dan berkata, jangan bicara omong kosong lagi. Aku akan memberimu setengah dari pil atau ampas yang baru saja kau ambil. Setengah. Sang biksu tertegun sejenak. Fang Xing mencibir dan berkata, benar sekali, setidaknya setengahnya, sebagai harga untuk meninggalkan tungku alkimia. Apakah ada harga yang harus dibayar untuk meninggalkan tungku alkimia? Kultivator itu marah sekaligus cemas, tetapi dia hampir tidak dapat menahan erosi kabut dan waktu hampir habis, dan dia berteriak keras dengan kesadarannya yang terguncang. Dibandingkan dengannya, Fang Xing jauh lebih tenang dan berkata perlahan tidak buruk, jika kamu memiliki kemampuan, jangan berikan padaku, tetaplah di sana. Ada apa? Ada apa? Cepat keluar dari sini. Aku tidak tahan lagi. Tepat ketika kultivator pertama yang bergegas ke pintu tungku alkimia menatap kosong ke arah perampok kecil yang menghalangi pintu masuk tungku alkimia dan mengumpulkan tiket, langkah kaki terdengar di belakangnya. Kultivator lain tidak dapat menahan erosi kabut alkimia dan berlari keluar dengan tergesa-gesa. Namun, ketika mereka tiba di pintu tungku alkimia, mereka dihalangi oleh kultivator pertama. Pintu keluarnya sempit, dan dia tidak memperhatikan Fang Xing di pintu tungku alkimia. Aku tidak bisa, aku tidak bisa keluar. Seseorang menghalangiku di luar. Mereka ingin hadiah sebelum membiarkanku keluar. Biksu pertama merasa cemas dan tidak berdaya, lalu mengirim pesan kepada biksu di belakangnya. Apa, kau menghalangi pintu masuk tungku dan meminta keuntungan? Siapapun yang berani, basmi dia. Biksu di belakangnya geram dan berteriak keras. Novel terbaru diterbitkan pertama kali di Liu 9 Suba. Kultivator pertama berkata tanpa daya, dia Fang Xiaojiu, murid dari Gunung Salju Besar. Bagaimana kalau aku mengalah padanya dan kau membasminya? Apakah setan kecil itu tidak melihat seperti apa rupaku? Biksu di belakang menggumamkan sesuatu dan tidak berani berkomunikasi dengan orang lain.
Kultivator yang menjaga tempat pertama menahan napas, merasa semakin tidak mampu bertahan, dan menjadi semakin panik. Begitu dia menghirup kabut pil secara langsung, darahnya akan mengalir balik, dan dia akan mati. Dia tidak berani mengambil risiko, dan merasa cemas dan marah. Namun, dia tahu bahwa Fang Xiaojiu, yang menghalangi pintu, sangat galak dan dia tidak mampu memprovokasi dia, jadi dia harus memohon dengan getir rekan Taois, tolong mengerti. Saya benar-benar tidak kompeten dan tidak mendapatkan obatnya. Tolong biarkan saya keluar dulu. Dia benar-benar tidak berani menggunakan kekerasan, jadi dia mulai berbohong dan memutuskan untuk keluar terlebih dahulu. Fang Xing tertawa saat mendengarnya. Beraninya kau berbohong padaku, dasar orang menyebalkan. Dalam kekacauan tadi, sebuah labu emas ungu pecah, dan pil-pil di dalamnya berserakan di lantai. Aku jelas melihatmu mengambil 2 pil dan menaruhnya di sakumu. Beraninya kau bicara omong kosong di hadapanku. Cepat berikan 1. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mengambil kedua pil itu darimu dan tidak memberimu kesempatan sama sekali. Wajah kultivator itu langsung pucat pasi. Dia tidak menyangka bahwa meskipun ibel kecil ini tidak memasuki tungku alkimia, dia tahu semua yang terjadi di dalamnya. Karena tidak ada pilihan lain, dia menggertakkan giginya, mengangkat tangannya dan melemparkan sebuah pil merah, sambil merasakan sakit di hatinya seperti sedang dipotong oleh pisau. Fang Xing tertawa terbahak-bahak, mengulurkan tangannya untuk mengambil 1, membuka lubang di lingkaran sihir, dan berteriak keluar. Sang biksu bergegas keluar dari tungku alkimia, melayang di udara, terengah-engah, tubuhnya sudah dipenuhi keringat dingin. Pada saat yang sama, dia tidak lupa untuk menatap tajam ke arah ibel kecil dari gunung salju besar dengan kebencian. Yang lain bergegas ke tungku alkimia untuk mengambil kesempatan, tetapi ibel kecil ini menghalangi pintu untuk mengumpulkan keuntungan. Itu benar-benar terlalu tidak tahu malu. Namun, para kultivator yang telah memasuki tungku alkimia semuanya menahan erosi kabut alkimia. Mereka benar-benar tidak berani menunda. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar ditangkap oleh ibel kecil ini. Rekan Taoisku, aku, biksu kedua datang ke tungku dengan senyum di wajahnya, membungkuk, dan ingin berbicara. Kamu punya 3 pil pembersih. Berikan 2 padaku. Kalau tidak, jangan coba-coba keluar. Fang Xing langsung memotongnya dan berteriak kasar. Sang biksu tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, bukankah seharusnya kamu membayar setengahnya? Fang Xingdao, apakah kau pikir aku tidak mendengarmu mengatakan hal-hal buruk tentangku saat bersembunyi di sana? Biksu itu langsung terdiam. Demi keselamatannya, dia dengan patuh menyerahkan 2 pil pembersih dasar sebelum meninggalkan tungku alkimia. Ini, apa yang terjadi? Kultivator ketiga bergegas ke pintu tungku alkimia dan tercengang ketika melihat Fang Xing duduk bersila di udara dengan tangan terlipat. Fang Xing melihat bahwa itu adalah dia, dan setelah mengenalinya dengan cermat, dia segera mengerutkan kening, melambaikan tangannya dengan tidak sabar, dan berkata, jangan bertanya lagi, dasar bodoh, kamu bahkan tidak mendapatkan 1 pil pun, keluarlah dari sini sekarang juga, dan jangan tunda urusanku. 300.